400 tahun yang lalu umat manusia berada di puncak kemakmuran tetapi jiwa mereka dipenuhi dengan tipu daya dan kebencian satu sama lain. Dan karena itu manusia menciptakan kegelapan, sebuah senjata pemusnah massal yang bertujuan untuk mengakhiri semua perang. Namun kegelapan menyaksikan sifat asli umat manusia dan memutuskan untuk memusnahkan mereka semua untuk membebaskan dunia. Saat umat manusia didorong ke ambang kepunahan, sebuah pilar cahaya raksasa menembus awan dan seekor naga humanoid yang memegang pedang muncul. Kedua makhluk itu saling mengenali sebagai musuh bebuyutan yang ditakdirkan untuk saling menghancurkan dalam pertempuran mereka selanjutnya. Mengguncang fondasi bumi, menenggelamkan benua dan meninggalkan kehancuran dalam skala yang tak terbayangkan. Pada akhirnya naga itu keluar sebagai pemenang. Kisah itu menjadi legenda dan kebenaran di balik pertempuran itu memudar menjadi ketidakjelasan. 400 tahun kemudian sebuah kerajaan diserang oleh seorang penyihir jahat dan pasukan monsternya. Para prajurit bertarung dengan gagah berani untuk melindungi putri mereka. Di antara mereka ada Yoko, putri dari pendeta tinggi. Dan Luzai, seorang pemuda pemalu di masa lalu. Ayah Yoko telah memberinya sebuah mantra yang sangat kuat, yang mampu memanggil roh penyihir hitam legendaris ke dalam tubuh Luzai. Namun pemanggilan itu membutuhkan ciuman dari seorang perawan, itulah sebabnya ayahnya melarangnya menikah. Kelemahan Luzai membuatnya dicemooh oleh prajurit lain, namun karena status Yoko sebagai putri pendeta tinggi mereka mentolerir kehadirannya. Yoko sangat ingin Luzai menjadi lebih kuat, tetapi hal itu terbukti menjadi tantangan baginya. Sang putri kemudian mendekati Yoko memintanya untuk membuka segel kekuatan penyihir hitam, namun Yoko ragu-ragu karena kekhawatirannya tentang ciuman itu. Pada saat itu penyihir dan gerombolan monsternya menembus pertahanan. 3 pejabat tinggi mengungkapkan diri mereka sebagai pengkhianat, memilih untuk menyelamatkan diri sendiri daripada kesetiaan. Pengkhianatan mereka disambut dengan akhir yang cepat dan brutal, dihancurkan di bawah kekuatan monster-monster raksasa. 2 makhluk mengerikan mengamuk di antara barisan prajurit. Dan Luzai terluka saat melindungi Yoko. Karena tidak punya pilihan lain, Yoko menyingkirkan keraguannya dan mencium Luzai berhasil membuka segelnya. Luzai terbangun dengan kepribadian kedua perwujudan dari penyihir kuno Schneider. Merasa kesal karena disegel di dalam tubuh seorang anak oleh ayah Yoko, Schneider melepaskan amarahnya pada 2 monster raksasa itu, memusnahkan mereka dengan satu serangan. Meskipun telah bangkit kembali, dia masih memperkenalkan dirinya sebagai Luzai. Teman Yoko kabar bahwa Luzai menjadi perwujudan dari penyihir jahat. Schneider mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh kerajaan. Schneider terkenal jahat karena memulai perang golem 15 tahun sebelumnya. Dia dikalahkan oleh 5 pahlawan hebat, dan sebelum kematiannya dia menggunakan sihir terlarang untuk memastikan reinkarnasinya. Orang-orang memohon bantuan Schneider, tapi dia tidak menunjukkan minat. Dia berutang budi pada Yoko, bukan pada mereka. Meskipun dengan kekuatan barunya dan sikapnya yang angkuh, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menentangnya. Yoko menuntut agar Schneider membantu orang-orang di sekitar mereka, dan dia dengan enggan setuju. Sang penyihir, seorang pengikut setia Schneider, menolak untuk percaya bahwa pria di hadapannya adalah Schneider yang asli dan menganggapnya sebagai penipu. Dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang hanya untuk menyaksikan mereka semua musnah dengan satu jentikan pergelangan tangan Schneider. Marah dan tidak percaya, sang penyihir melepaskan sambaran petir yang dahsyat ke arah Schneider. Schneider menjadi hangus dan tidak bergerak. Tidak gentar sang penyihir mendekat dan berulang kali memukul kepala Schneider. Namun bagian luarnya yang menghitam hancur mengungkapkan bahwa serangan itu hanya menggores wajah Schneider. Murka Schneider melepaskan sihirnya memanggil api neraka ke arah sang penyihir. Sang penyihir memohon ampun tapi sudah terlambat. Mantranya telah diucapkan dan dia terbakar menjadi abu. Sang putri mengucapkan terima kasihnya kepada Schneider, tapi dia tidak menghiraukannya dan malah beralih ke Yoko menanyakan sebuah pertanyaan sederhana sebelum menghilang. Yoko mengejar Schneider, ingin mengetahui tindakan selanjutnya. Schneider memutuskan untuk memberitahu Yoko rencananya. Pertama, dia akan membalas dendam pada ayahnya karena telah memenjarakannya. Selanjutnya, dia akan memulai perang untuk menaklukkan dunia, menyingkirkan siapapun yang berani menghalanginya. Hanya menyisakan Yoko seperti yang dijanjikan. Meskipun tahu dia adalah iblis, Yoko mendapati dirinya mulai memiliki perasaan padanya. Schneider yang menyadari perasaannya yang bimbang mencondongkan tubuh dan menciumnya, tiba-tiba sikapnya berubah dan Schneider kembali menjadi Yoko menyadari ciumannya mungkin adalah kunci untuk menyegel Schneider sekali lagi. Sementara itu, para pengikut penyihir menerima kabar kematian tuan mereka. Terbunuh oleh sihir api tingkat tinggi yang hanya bisa digunakan oleh satu orang. Mereka mengirim seorang mata-mata untuk mengungkap identitas pembunuh penyihir itu.
Malam itu Yoko dihantui mimpi buruk tentang Schneider yang berhasil bebas membunuh ayahnya dan mengumpulkan pasukan monster untuk menaklukkan dunia. Dia terbangun kaget mendapati Lucai ada di tempat tidurnya, diam-diam memeluknya tanpa mereka sadari seekor hidra raksasa sedang mendekati kerajaan. Keesokan paginya saat sarapan Yoko melihat awan gelap mendekat. Ayahnya datang menjelaskan bahwa dia dibutuhkan di istana dan bahwa dalam skenario terburuk mereka mungkin harus membangkitkannya lagi. Di istana seorang utusan membawa kabar buruk. Sebuah kerajaan tetangga telah jatuh ke tangan gerombolan penyihir dan monster, yang sekarang sedang berbaris menuju pasukan mereka sendiri. Saat situasinya menjadi semakin genting, sang pendeta agung tiba bersama Yoko. Sang putri berterima kasih kepada Lucai atas bantuannya di masa lalu, tetapi Yoko, yang tahu Lucai tidak memiliki ingatan tentang masanya sebagai Schneider, menyarankan lebih baik tidak membahas masalah itu lebih jauh. Sang pendeta agung mencurigai bahwa musuh sedang merencanakan untuk membangkitkan kembali makhluk kuno dari kegelapan. Tiba-tiba para prajurit bergegas masuk melaporkan seekor hidra menyerang kota. Hidra adalah makhluk dari alam liar dan kehadiran mereka di dunia manusia menandakan ada seseorang yang mengendalikannya. Istana menjadi kacau balau, para pejabat yang sihirnya lebih berfokus pada penyembuhan dan dukungan tidak memiliki mantra yang cukup kuat untuk mengalahkan makhluk seperti itu. Semua mata tertuju pada Yoko, mendesaknya untuk membangunkan Schneider. Meskipun malu membayangkan mencium Lucai di depan semua orang, kekacauan yang semakin menjadi-jadi dan desakan ayahnya bahwa itu adalah suatu keharusan memaksanya untuk melakukannya. Dengan enggan, dia meminta Lucai untuk menutup matanya, membungkuk, dan membangunkan Schneider dengan sebuah ciuman. Saat Schneider sadar kembali, para pejabat menghujaninya dengan berbagai permintaan. Mengharapkan kepatuhannya, namun Schneider, yang sombong dan menantang seperti biasa, tidak peduli sama sekali dengan permohonan mereka. Satu-satunya keinginannya adalah menguasai dunia. Dia menciptakan dinding api untuk menahan para pejabat sambil membawa raja dan putri ke tempat yang aman. Dia menyatakan utangnya pada Yoko telah lunas dan mengumumkan niatnya untuk membunuh ayahnya, salah satu dari 5 pahlawan yang telah menyegelnya, sebagai langkah pertama dalam penaklukannya. Namun secercah rasa takut, sisa dari ikatan mereka, mencegahnya untuk sepenuhnya menentang Yoko saat Schneider memanggil sambaran petir untuk menyerang sang pendeta agung. Pria tua itu memasang penghalang suci yang menetralkan sihir Schneider. Namun, penghalang itu juga menyegel kemampuan sang pendeta agung untuk merapal mantra. Tidak terpengaruh, sang pendeta agung menggunakan taktik yang berbeda. Menggunakan darahnya sendiri, dia mengaktifkan segel tersembunyi, melepaskan golem miliknya yang terkurung jauh di bawah istana. Golem raksasa itu muncul dari dalam tanah, menghancurkan dinding-dinding istana saat sang pendeta agung mengarahkan serangannya ke arah Schneider. Menyadari sihirnya tidak berguna melawan golem itu, sang pendeta agung bersiap untuk yang terburuk saat itu juga. Sang hidra di bawah perintah penyihir misterius tiba di istana, berusaha untuk melenyapkan orang yang telah membunuh tuannya. Melihat makhluk panggilannya digunakan untuk melawannya membuat Schneider murka. Schneider memanggilnya lele muka kotak yang membuatnya marah. Dia kemudian memerintahkan Hidra untuk menyerang tetapi golem menangkap dan membereskan Hidra. Dia dengan putus asa melompat ke arah Schneider hanya untuk dipukul hingga jatuh ke tanah dan kemudian dibakar habis oleh mantra api. Schneider ingin melanjutkan pertarungannya dengan sang pendeta agung tetapi Yoko menghentikannya, mengatakan bahwa dia salah telah menganggapnya sebagai Lucai. Dia tidak lagi memiliki perasaan padanya. Dia kemudian mengungkapkan kepadanya bahwa Lucy dan Schneider adalah dua bagian dari jiwa yang sama. Jika Lucai mati maka Schneider juga akan mati. Oleh karena itu siapapun yang dicintai Lucai dia juga akan mencintainya. Dia tidak percaya padanya jadi dia membuktikannya dengan sebuah ciuman dan kemudian kembali menjadi Lucy. Sementara itu salah satu dari 4 pemimpin faksi musuh menyadari sihir yang baru saja mereka saksikan pastilah milik Schneider. 15 tahun yang lalu Schneider memimpin mereka dalam sebuah penaklukan tapi sekarang sepertinya dia bertarung untuk kerajaan. Mereka perlu menyelidikinya. Jika Schneider benar-benar telah mengkhianati mereka harus mengambil tindakan terhadapnya. Yang pertama dari kelompok mereka Master Ninja Gaara akan menjadi ancaman pertama. Imam besar dan para menteri sedang mendiskusikan awan hitam yang menyebar. Yang memperburuk keadaan lawan mereka memiliki seorang penyihir bernama Chai Su. Dikatakan bahwa Chai Su adalah orang kepercayaan terdekat Schneider dan kekuatannya tidak kalah hebat dari Schneider. Pada saat itu, Chai Su pergi untuk melihat apa yang baru saja mereka peroleh dari bawah segel di tempat yang baru saja mereka rebut yaitu Kepala Kegelapan. Sebentar lagi mereka akan terus menaklukkan tempat-tempat lain. Begitu mereka berhasil menembus 2 kerajaan yang tersisa.
Mereka akan dapat menghancurkan seluruh segel dan membangkitkan kegelapan. Para menteri kembali mempertimbangkan untuk membangunkan Schneider karena ancaman yang lebih besar mendekat. Tapi Yoko berpendapat bahwa itu terlalu berbahaya dan bahwa dia dan Lusai bukanlah alat mereka. Para menteri mengakui bahwa mereka terlalu memaksanya dan setuju bahwa membawa Schneider kembali terlalu berisiko. Dia kemudian membawa Lusai pulang di mana dia memutuskan untuk mencuci pakaian. Saat dia duduk melamun, Yoko mendengar Lucy diintimidasi lagi dan berlari untuk menolongnya. Dia tidak percaya bahwa seorang anak yang begitu baik bisa memiliki separuh jiwa dari makhluk yang begitu kejam dan bengis. Malam itu keduanya pergi tidur tanpa menyadari ketegangan di dalam dinding istana. Tiba-tiba Gaara dan para ninjanya menyusup ke rumah Yoko dan membantai para penjaga. Dia menerobos masuk ke kamarnya mencoba menyanderanya. Dia menuntut informasi tentang Schneider tetapi wanita itu menolak untuk mengungkapkan apapun. Karena marah dia mengikatnya dan mengancam akan menghukumnya kecuali dia bicara. Saat Gaara hendak melaksanakan ancamannya, Lucy terbangun. Yoko meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja dan memintanya untuk kembali tidur. Tapi Lucai sudah melihat cukup. Dia melihat Gaara mengangkat rok Yoko dan Schneider terpaksa muncul kembali. Dia menuntut Gaara untuk melepaskan tangannya dari wanitanya. Dia memberitahu Gaara bahwa dua kebangkitan paksa telah melemahkan segel yang memungkinkannya untuk mengambil alih kendali saat Lucy tidur. Terkejut mendapati Schneider berada di dalam tubuh seorang anak, dia pun menyandera Yoko. Menyadari sang pendeta agung akan kembali, dia memanggil seekor naga dan kabur bersama Yoko. Dia berniat menggunakannya sebagai alat tawar untuk memaksa sang pendeta agung menyerahkan Schneider. Gaara kembali ke markasnya bersama Yoko, sementara Lucai dibawa kembali ke istana. Sang pendeta agung yang bingung harus mencari gadis suci pengguna sihir lainnya, mendapat sebuah solusi saat sang putri mengajukan dirinya. Akan tetapi, sang raja menolak dengan tegas karena ciuman kerajaan melambangkan pernikahan. Tapi sang putri tidak akan membiarkan ayahnya terpaku pada tradisi kuno semacam itu. Dia ingin berkontribusi dalam pertarungan melawan kejahatan seperti Yoko. Sang raja yang bertekad menghindari gangguan lebih lanjut diantar kembali ke kamarnya, sementara sang pendeta agung mengakui risiko yang terkait dengan pemanggilan Schneider. Tapi dia memilih untuk bertaruh pada kemungkinan bahwa kepribadian Lucy mungkin akan memengaruhi pikiran Schneider. Schneider dipanggil sekali lagi, merasakan sedikit kekecewaan karena bukan Yoko yang membangunkannya. Sang pendeta agung memohon padanya untuk menyelamatkan putrinya, tetapi Schneider menyimpan dendam terhadap pendeta itu dan tidak menyukai pengaruh Yoko. Dia tetap fokus pada ambisinya sendiri. Dia percaya menaklukkan dunia akan memberinya akses ke wanita manapun yang dia inginkan. Dia mencengkeram sang putri, menyatakan bahwa dia bisa memilikinya kapan saja. Tidak terkesan dengan kesombongannya, sang putri menanggapinya dengan tamparan yang keras. Tidak gentar, Schneider yang ditemani oleh sang putri dan para prajurit berbaris menuju tempat persembunyian Gaara. Gaara menginterogasi Yoko tentang cara membangunkan Schneider, dan menyadari keraguannya. Dia menyimpulkan bahwa Yoko mulai memiliki perasaan pada Schneider dan memutuskan untuk mengungkapkan sebuah kebenaran padanya. Sementara itu, para prajurit yang hanya melihat ruang terbuka mulai meragukan arah yang dituju Schneider. Keraguan mereka segera sirna saat para ninja mengepung mereka dari segala arah. Sang putri yang ingin berkontribusi menghunus pedangnya, tetapi kehadirannya justru menghalangi para prajurit. Schneider dengan mudah mengalahkan para ninja, lalu memerintahkan sang putri untuk melepaskan pedang dan baju zirahnya agar bisa bergerak lebih leluasa. Dengan enggan dia menurut, yang membuatnya dibenci dan diancam oleh para prajurit. Gaara, yang mengamati kebisuan Yoko, melepaskan monster Slime untuk menghiburnya. Pada saat itu, Schneider tiba di gerbang persembunyian dan memutuskan untuk masuk dengan cara yang spektakuler. Suara ledakan yang keras itu menyadarkan Gaara akan kedatangan mereka. Mengenali jejak sihir itu, Gaara yang penasaran ingin menguji kemampuan mereka melawan jebakannya, membiarkan mereka masuk. Kelompok Schneider bertemu dengan Minotaur mengerikan yang menjaga jalan, makhluk itu menyerang, memaksa Schneider untuk melindungi sang putri. Namun, dia menamparnya lagi karena berani menyentuhnya. Melihat sebuah tangga di belakang monster itu, Schneider bersama para prajurit mundur. Dia mendesak para prajurit untuk tetap di belakang mengingatkan mereka akan tugas mereka untuk melindungi sang putri. Mudah terpengaruh oleh kata-katanya, para prajurit tetap diam di tempat. Sang putri menolak untuk ditinggal dan mencoba mengikutinya, tetapi Schneider dengan cepat menggendongnya dan terus naik. Saat mereka mendaki, mereka bertemu dengan iblis mata yang tangguh yang dilindungi oleh penghalang yang kuat.
Ditelanjangi oleh Slime, Yoko disiapkan oleh Gaara untuk menyaksikan pertarungan yang akan datang antara dia dan Schneider yang ingin menentukan siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Schneider panik sejenak. Berjuang untuk menemukan cara melewati penghalang itu. Sang putri menyadari kekhawatirannya terhadap Yoko menghalangi fokusnya. Menciptakan pengalihan perhatian, dia menyelinap ke belakang iblis mata itu mengganggunya sejenak dan melemahkan penghalangnya cukup lama bagi Schneider untuk melancarkan pukulan terakhir. Lega karena bisa berkontribusi, sang putri mengenali rasa malu Schneider yang terselubung sebagai kekesalan. Karena kesal, dia menggendongnya. Melanjutkan obrolan mereka saat memasuki koridor lain, Schneider mengakui kelelahannya karena penggunaan sihir yang berlebihan menekankan tekanan mental yang ditimbulkannya. Dia menghemat energinya mengantisipasi konfrontasi yang tak terhindarkan dengan Gaara. Tiba-tiba sang putri tertarik pada pedang yang berkilauan mengambilnya tanpa menyadari sifat terkutuknya. Saat dia dengan ceroboh mengayunkan pedang itu menggores Schneider dan menginfeksinya dengan racunnya. Diliputi rasa bersalah dan putus asa untuk membantu, dia bertanya apa yang bisa dia lakukan. Isap racunnya, perintah Schneider. Sementara itu, Gaara mengungkapkan kepada Yoko motif sebenarnya di balik kebangkitan Dewa Iblis. Kendali mereka berusaha memanipulasi kekuatan dewa itu menggunakannya untuk melenyapkan dunia yang ada. Dan menciptakan dunia baru sesuai dengan rancangan mereka. Dia juga merasa aneh karena Schneider belum juga muncul. Didorong oleh penyesalan, sang putri mulai mengisap racun dari luka Schneider. Saat dia melakukannya, iblis yang bersemayam di dalam pedang itu muncul. Marah karena mereka mengganggu tidurnya. Gaara mencatat bahwa Schneider meskipun seorang penyihir yang tangguh, utamanya berspesialisasi dalam sihir api dan angin. Iblis api itu kebal terhadap semua serangan berbasis api, membuat sihir api andalan Schneider tidak berguna. Terpaksa dalam posisi bertahan. Schneider melindungi dirinya dari ledakan api iblis yang tiada henti. Tidak terpengaruh oleh serangan balik Schneider, iblis itu melepaskan ledakan yang mengguncang fondasi tempat persembunyian. Panasnya semakin meningkat menyebabkan lahar merembes melalui celah-celah. Sadar bahwa dia tidak bisa bersembunyi selamanya, Schneider bersiap untuk menghadapi iblis itu, memerintahkan sang putri untuk tetap di tempat. Melangkah keluar dari perisainya, Schneider membalas api iblis itu dengan apinya sendiri yang diperkuat oleh kekuatan iblis itu. Ledakan yang terjadi melemparkan iblis itu menembus langit-langit, menabrak ruangan tempat Gaara menunggu dengan sabar. Iblis itu dengan tidak percaya meratapi kekalahan pertamanya dalam 300 tahun. Schneider, dengan sedikit kesombongan, mengomentari kemudahan iblis itu dibandingkan dengan usianya sendiri yang sudah 400 tahun. Saat iblis itu berubah kembali ke wujud pedangnya, Schneider dipertemukan kembali dengan Yoko dan Gaara. Mengamati kesediaan Schneider untuk mempertaruhkan dirinya demi seorang wanita yang belum dia klaim, Gaara mengomentari perubahan Schneider. Namun, Schneider sangat marah, bukan karena Yoko ditelanjangi, melainkan karena Gaara telah melihatnya dalam keadaan seperti itu sebelum dirinya. Terhibur oleh kecemburuan Schneider, Gaara mempersiapkan diri untuk bertarung. Dia meramalkan kemenangan yang cepat. Dalam pertarungan antara penyihir dan ahli pedang, orang yang berhasil mendaratkan pukulan pertama memegang keuntungan. Namun, begitu pertarungan dimulai, Schneider lengah oleh serangan tak terduga Gaara. Serangan jarak jauh, Gaara memanfaatkan keunggulannya, melibatkan Schneider dalam pertarungan jarak dekat. Schneider menangkis serangan-serangan itu, menciptakan jarak untuk merapalkan mantra api. Gaara menerjang menembus api, menebas putus tangan Schneider. Meskipun terluka, Schneider melepaskan sihirnya, membalas dengan memutuskan salah satu tangan Gaara. Gaara nyaris menghindari kekuatan penuh mantra itu, karena tahu serangan langsung akan berakibat fatal. Keduanya, yang diliputi amarah dan tekad, bersiap untuk bentrokan terakhir. Gaara, yang bertujuan untuk menghancurkan tekad Schneider, mengejeknya dengan kebohongan tentang perbuatannya dengan Yoko. Yoko dengan keras membantah klaimnya, sementara Schneider tidak peduli pada kebenaran dan hanya ingin mengalahkan Gaara. Saat Schneider mulai merapalkan mantra, Gaara membalas dengan serangan jarak jauhnya sendiri. Schneider menangkis serangan itu, menyebabkan kedua sihir berbenturan dalam ledakan dahsyat yang menghancurkan tempat persembunyian hingga menjadi puing-puing. Gaara dan Schneider kemudian muncul dari reruntuhan, kedua lengan mereka telah disambungkan kembali oleh Schneider. Gaara, yang melihat perubahan pada Schneider, pergi mencari anak naga itu. Sang putri mengembalikan anak naga itu kepada Gaara, mengakui bahwa penghalang sihir Schneider telah menyelamatkan kedua gadis itu dan sang naga. Gaara mengakui kekalahannya, sementara sang putri terkejut dengan potensi perubahan Schneider meskipun dengan kekejamannya.
Schneider kemudian dimarahi oleh Yoko, yang membuat Gaara tertawa melihat Schneider yang dulunya kejam kini diperintah-perintah oleh seorang gadis. Saat sang putri yang merasa seperti penipu ditemukan oleh prajuritnya, Gaara mengungkapkan bahwa pasukan lain telah menyerang kerajaan mereka. Selama mereka pergi, tiba-tiba naga itu berbicara kepada Schneider menyatakan keyakinannya bahwa dia tidak melupakannya setelah 15 tahun. Sementara itu Kisu yang sedang menyusun strategi menerima kabar tentang jatuhnya benteng Gaara dan pengkhianatannya. Mencurigai Gaara ditipu untuk mengikuti Schneider, Kisu mengirim salah satu dari 4 Raja Langit yaitu Ni untuk menghadapi Schneider karena percaya dia sedang menghancurkan mereka. Ni juga memimpin pasukan yang menyerang istana, menerima sebuah permohonan untuk bernegosiasi. Namun pendeta agung tahu itu tidak akan mudah mengingat lawan mereka adalah seorang Raja Langit. Ni menolak untuk memaafkan perlawanan dan memerintahkan utusan itu dibunuh. Tiba-tiba sebuah pesan dari Chai Su datang memerintahkannya untuk membunuh Schneider. Terkejut dia kembali ke camp untuk beristirahat. Ni kemudian bertemu dengan Schneider dalam sebuah ilusi. Dia memperhatikan bahwa Ni tidak banyak berubah karena dia adalah seorang Dark Elf. Dia telah menyelamatkan dan menerimanya setelah Ni terpisah dari klannya yang hancur karena perang. Saat Schneider menganggap dirinya sebagai figur ayah baginya, Ni yang marah menyuruhnya berhenti memanipulasi perasaannya. Dia pernah mencintainya namun kemudian menemukan harem tersembunyinya. Schneider membenarkannya sebagai hasrat seorang pria tetapi Ni tidak peduli dan menghancurkan ilusi itu dengan petir. Dia memerintahkan bawahannya untuk menemukan Schneider. Saat Ni sibuk memimpin pasukan naga yang mengamati rekonsiliasi gagal Schneider dengan Ni bertanya-tanya mengapa ia mengikutinya alih-alih Gaara. Ternyata Schneider diam-diam telah menyelinap pergi dan naga itu hanya mengikutinya. Schneider yang masih kesal dengan naga itu mengancam akan mencabik-cabiknya jika naga itu kembali ke wujudnya 15 tahun yang lalu. Tiba-tiba mereka bertemu seorang gadis yang dikejar laba-laba raksasa. Schneider yang ingin menjadi pahlawan bergegas untuk menyelamatkannya. Naga itu merasa aneh melihat laba-laba raksasa di area ini tetapi Schneider lebih tertarik untuk membuat gadis itu terkesan. Setelah mengalahkan laba-laba itu dengan satu gerakan, Schneider melihat sebuah jimat jatuh dari tubuhnya yang menandakan bahwa itu adalah makhluk panggilan. Mengamati gadis itu yang memiliki penampilan manis, ketertarikan Schneider memuncak. Dia membawa Schneider kembali ke rumahnya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Dia menyimpulkan bahwa gadis itu kemungkinan adalah putri seorang bangsawan naga yang merasakan pikiran mesum Schneider pun ditepis hingga terlempar. Malam itu setelah makan malam, Schneider kembali ke kamarnya. Naga itu merasa aneh bahwa tempat ini tetap damai meskipun perang sedang berlangsung. Schneider yang sedang tidak ingin berbasa-basi menyuruh naga itu diam. Tiba-tiba gadis itu masuk menawarkan dirinya kepada Schneider sebagai cara berterima kasih. Bukan orang yang akan menolak tawaran seperti itu, dia langsung menerimanya. Naga yang merasakan adanya jebakan dilempari bantal oleh Schneider karena mengganggu. Saat Schneider membuka bajunya, dia melihat memar di bahu gadis itu akibat baju zirah. Sebelum dia sempat bereaksi, gadis itu menempelkan jimat padanya dan dia pun terjerat oleh laba-laba raksasa. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ari, seorang bawahan kepercayaanku. Dengan sihirnya yang dilumpuhkan, Schneider mendapati dirinya pasrah di hadapan laba-laba itu. Namun betapa terkejutnya Ari, Schneider sudah duduk di belakangnya. Dia telah menggunakan ilusi untuk menipunya mengaburkan batas antara yang nyata dan palsu. Dia membisikkan kata-kata manis mempermainkan emosinya. Karena tidak pernah merasakan kebaikan kecuali dari tuannya, Ari dengan cepat jatuh ke dalam manipulasi Schneider. Sang naga yang menyadari situasinya mendesak untuk ganti adegan, menyatakan ini bukanlah film dewasa. Keesokan paginya Schneider memutuskan untuk berangkat lagi dan Ari memberitahunya bahwa Ni masih belum memaafkannya dan ada pembunuh lain di depan. Dia takut Schneider akan mati tapi Schneider berjanji mereka akan bertemu lagi. Saat dia pergi, Schneider sedikit menyesal karena hanya menggigit ringan telinga Ari malam sebelumnya. Dan tidak melangkah lebih jauh, merasa sedikit menyesal sekarang. Aku yang mendengar bahwa Ari telah melepaskan Schneider menyadari itu adalah sebuah bencana. Satu orang lagi telah jatuh ke dalam pesona Schneider. Schneider tidak peduli apakah seseorang itu kawan atau lawan. Gadis manapun yang menyentuhnya akan langsung terpikat. Aku menganggap Schneider orang yang paling berbahaya bagi para gadis. Tidak lama kemudian Schneider bertemu dengan pembunuh yang telah diperingatkan oleh Ari. Orang ini adalah Kai Han. Schneider yang melihat penampilannya seperti seorang pria bertanya pada naga siapa yang lebih tampan, dia atau Kai. Sang naga tidak bisa memutuskan, jadi Schneider menendangnya pergi. Monster-monster yang dibawa Kai menyerang Schneider yang langsung memusnahkan mereka semua dengan satu gerakan.
KAI lalu menghadapi Schneider bertanya di mana Ari berada, tidak percaya bahwa Ari akan mengkhianati mereka. Schneider memberitahunya bahwa Ari telah jatuh cinta padanya dan bahwa dia sudah menidurinya. KAI yang marah menyerang dengan jurus tebasan. Tapi Schneider menghindar menggunakan ilusi dan menyerang KAI dengan ledakan. KAI juga menggunakan ilusi untuk menghindar. Memaksa Schneider untuk mengeluarkan pedang api iblis yang sebelumnya untuk menahan serangan itu. Schneider melakukan serangan balik menghancurkan baju zirah KAI dan mengungkapkan bahwa dia adalah seorang wanita. Namun KAI yang yakin bahwa dia adalah yang terkuat kedua setelah aku melancarkan serangan dan mulai mengubah Schneider menjadi batu. Schneider yang tidak senang berpikir jika dia harus menjadi batu, dia lebih suka berpose lebih gaya. Schneider tidak suka dengan gagasan diubah menjadi batu. Jika dia harus diubah menjadi batu, dia ingin berada dalam pose yang gaya. Dia kemudian menyadari ini adalah mantra kuno dan untuk mematahkannya dia perlu tahu dewa mana yang telah merapalkannya. Jika dia bisa mengidentifikasi dewa itu, dia bisa meminta dewa yang dekat dengan perapal mantra untuk membantu melepaskannya. Dengan puluhan atau bahkan ratusan dewa. Mencari tahu siapa yang merapalkan mantra ini akan memakan waktu lebih lama dari yang dimilikinya. KAI tidak ingin dia tetap utuh dalam wujud batu. Bertujuan untuk menghancurkan patung itu karena takut seseorang mungkin datang dan menghidupkan kembali Schneider. Tepat saat dia hendak melancarkan serangannya, Ari memanggil laba-laba untuk menghalanginya. Dia telah sepenuhnya mengabdikan dirinya pada Schneider, memilih untuk melindunginya karena percaya Schneider lebih kuat dari gabungan keempat Raja Langit. Dia bersumpah untuk membela Schneider bahkan jika itu berarti menentang tuannya. KAI menghancurkan laba-laba Ari dan bertekad untuk membunuh mereka berdua. Dia secara tidak sengaja menyebutkan nama dewanya, memberikan informasi penting kepada Schneider untuk mematahkan mantra pembatuan. Schneider yang sombong dengan ketampanannya membuat KAI muak yang terus melanjutkan serangannya, namun Schneider mengungkapkan bahwa dewa yang memiliki perjanjian dengannya adalah bawahan dari dewa-dewa yang bersekutu dengannya, membuat mantranya tidak efektif. Dia kemudian menembakkan panah menyebabkan pakaian KAI mulai terlepas. Dia menyebutkan dia bersikap lunak padanya karena dia seorang wanita. Tetapi pada saat itu dia memanggil seekor karazah. Seekor monster yang dia kendalikan melalui sebuah kristal. Monster itu bisa menghembuskan gas yang menyebabkan pembatuan, dan karena gas itu bukan sihir, Schneider harus menghindari menghirupnya. Schneider mencoba menarik Ari ke arah yang berlawanan dengan angin untuk menghindari gas tersebut. Tetapi saat monster itu tidak mengeluarkan gas, ia akan menghentakkan kakinya. Setelah beberapa saat lengan Schneider membatu. Ari dalam upaya untuk melindungi Schneider berdiri di jalur gas tersebut. Menyebabkannya berhembus kembali ke arah KAI. Dia menjatuhkan kristal itu karena terburu-buru. Dan monster itu menjadi tidak terkendali. Sekarang setelah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, Schneider merasa mudah untuk menangani monster yang tidak terkendali. Dengan satu gerakan eksplosif dia membereskan makhluk itu. Yakin bahwa KAI sekarang berutang padanya, dia terkejut ketika KAI memintanya untuk membunuhnya sambil mengatakan dia akan menyesal jika tidak melakukannya. Schneider memberitahunya bahwa dia bisa mencoba membunuhnya kapanpun dia mau. Schneider kemudian membantunya dengan menyerap gas beracun dari sistem tubuhnya. Dia meminta Ari untuk merawat KAI sementara dia melanjutkan perjalanannya. KAI memperingatkannya tentang bawahan terakhir Ni, yang memiliki teknik keabadian dan merupakan yang terkuat dari mereka semua. Schneider berterima kasih atas informasinya dan berangkat. Schneider berterima kasih kepada KAI atas informasinya dan berangkat. Sementara itu, KAI mulai memahami perasaan Ari terhadap Schneider. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, Schneider menyadari dia telah menggunakan terlalu banyak sihir dan segel Lucy semakin kuat. Dia kemudian berubah kembali menjadi Lucai, membuat sang naga bingung harus berbuat apa. Sementara itu di istana sang putri telah kembali. Pendeta Agung memberitahunya bahwa Yoko telah pergi keluar bersama para prajurit. Untuk menemukan Schneider, para prajurit kewalahan oleh banyaknya monster, tetapi Gaara dan 2000 pasukan ninjanya tiba untuk membantu mempertahankan mereka. Lucai dan sang naga sedang berkelana mencari Yoko ketika Lucai secara tidak sengaja menemukan Yoko sedang mandi di sebuah danau. Yoko berteriak kegirangan menyebabkan para prajurit bergegas masuk untuk memeriksa situasi. Kali ini dia berteriak sungguhan dan mengusir mereka keluar. Memang anak-anak punya keistimewaan. Para prajurit terkejut mengetahui bahwa bocah kecil itu sebenarnya adalah penyihir hitam Schneider. Mereka kemudian bertanya-tanya tentang sang naga. Dan Yoko teringat namanya adalah Lars. Para prajurit terkejut karena Lars adalah nama saudara laki-laki sang putri yang dianugerahi gelar Ksatria Naga.
Dan juga merupakan salah satu dari 5 pahlawan yang mengalahkan Schneider bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu apakah Lars masih hidup atau sudah mati karena dia menghilang. Setelah pertempuran itu mereka curiga bahwa naga ini adalah reinkarnasi dari Pangeran Lars. Sementara itu Sang Count yang disebutkan sebelumnya oleh KAI telah menerima kabar bahwa 2 bawahannya telah dikalahkan oleh Schneider. Dia bertekad untuk bersiap-siap dengan matang yakin bahwa Schneider tidak akan bisa mengalahkan tubuh abadinya. Untuk lebih meningkatkan kekuatannya dia membutuhkan darah para perawan. Di antara para gadis yang dibawa oleh bawahannya yang hina salah satunya sudah dinodai karena marah dia menguras darah bawahannya sebagai hukuman. Pada saat yang sama seekor manusia serigala juga sedang memburu para wanita muda. Yoko yang sedang menidurkan Lucai merasakan aura iblis yang kuat dan memperingatkan para prajurit untuk bersiap. Mereka menghadapi manusia serigala yang dengan mudah menjatuhkan mereka dengan sekali tebasan. Merasa Yoko tampak lezat dia hendak melahapnya ketika Schneider terbangun. Schneider menghinanya menyebutnya hanya seekor anjing. Karena marah manusia serigala itu menerjang Schneider tetapi bahkan ketika dipukul Schneider tidak merasakan sakit dan membalas dengan pukulan yang kuat. Dia kemudian menekan manusia serigala itu ke tanah dan memutuskan untuk menunjukkan sihirnya. Dia menggunakan jurus andalannya Helvire dan hanya dengan satu jentikan pergelangan tangannya. Dia membakar manusia serigala itu dengan parah. Makhluk yang ketakutan itu memohon bantuan kepada Sang Count membuat Schneider menyadari bahwa satu-satunya yang bisa memerintah. Manusia serigala itu adalah seorang vampir. Dia bertanya-tanya mengapa makhluk abadi seperti vampir mau melayaninya. Dan mencurigai bahwa Sang Count mengumpulkan darah para perawan untuk meningkatkan kekuatannya, dengan tujuan menggulingkan Ni dan Kaaisu. Dia menuntut jawaban dari manusia serigala itu, berjanji akan mengampuni nyawanya jika dia mengaku. Tetapi tepat saat dia mengkonfirmasi kecurigaan Schneider. Dia dibunuh secara brutal dengan kepalanya dihancurkan di bawah kaki. Yoko kemudian mengkonfrontasi Schneider karena pergi dan karena berubah kembali menjadi Lucai. Dia juga menuntut untuk mengetahui nama kedua gadis yang dia sebutkan sebelumnya, mengancam akan membuatnya bicara atau tidak membiarkannya tidur. Sedikit terintimidasi, Schneider meminta waktu. Sang Count yang telah mengamati sepanjang waktu menyadari bahwa Schneider belum bangkit sepenuhnya dan masih tersegel di dalam tubuh anak laki-laki itu. Dia menceritakan bagaimana Schneider memberontak melawan 4 kerajaan bersama ke-4 muridnya. Dan bahwa Schneider menjadi lebih kuat di setiap reinkarnasi, pada puncaknya Schneider akan menjadi lawan yang tak terkalahkan. Tetapi dalam kondisinya saat ini, Sang Count percaya dia bisa mengalahkannya. Sang Count dan pasukannya turun, dan Schneider yang menyadari Lucai telah terbangun, langsung terperangkap lagi. Mengetahui informasi penting lainnya, Sang Count memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Lucai. Dan Yoko, mereka segera dibawa kembali ke istananya. Sang Count menyombongkan betapa mudahnya dia menangkap penyihir legendaris itu. Dan juga mendapatkan 3 gadis perawan sebagai bonus. Selain Yoko, 2 lainnya adalah Ari dan KAI, yang juga telah ditangkap dan dibawa ke sana. KAI masih membenci Sang Count seperti yang dia lakukan di masa lalu. Baik dia maupun Ari telah berpura-pura ditangkap agar bisa dibawa ke hadapannya. Mereka sudah berhasil melepaskan diri dari ikatan mereka. Marah karena ketidakbecusan bawahannya. Sang Count menguras darahnya sekali lagi. Dia yakin bahwa dengan meminum darah yang mengandung sihir dari kedua gadis itu dia akan menjadi jauh lebih kuat. Tetapi kedua gadis itu dengan cepat menggabungkan jimat dan ilmu pedang mereka untuk menyerangnya. Meskipun menerima seluruh kekuatan serangan gabungan mereka, kemampuan regenerasinya terlalu kuat. KAI mengeluarkan salib dan bawang putih untuk melawannya. Dia berpura-pura takut, tetapi itu hanya untuk membuatnya lengah dan menangkapnya. Dia mulai mengisap darah dari tangan KAI, percaya bahwa itu akan membuatnya lebih kuat dari Ni dan Kaaisu, sela Ari. Menaruh kepercayaannya pada Schneider untuk menghentikannya. Sang Count hanya mencemooh harapannya, menunjukkan bahwa satu-satunya harapan mereka terkunci di atas. Dia kemudian mengungkapkan kebenaran tentang segel Schneider kepada para gadis itu, dan akhirnya Lars mengerti bahwa pendeta agung wanita telah menanamkan kepribadian Lucai ke dalam tubuh reinkarnasi Schneider. Kepribadian Lucai lebih kuat, dan telah sepenuhnya mendominasi Schneider selama 15 tahun terakhir. Hal ini terbukti dari kendali mudah Lucai sementara Schneider hanya bisa mengambil alih saat Lucai tertidur. Count itu mengejek para gadis. Menyatakan bahwa begitu dia membereskan Schneider, ancaman mereka akan hilang. Dan dia akan menjadi yang terkuat. Di atas. Menyaksikan adegan di bawahnya. Lucai pun melepaskan kekuatannya.
Sementara itu, Gaara sedang memimpin para prajurit melawan para monster. Meluncurkan anak panah raksasa untuk membersihkan gelombang musuh. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Schneider pada saat itu. Schneider sedang berjuang untuk merebut kendali dari Lu Zai setelah melihat apa yang telah dilakukan Count itu pada gadis-gadisnya. Namun, Lu Zai masih terlalu kuat. Count itu menghela napas lega melihat Schneider masih terperangkap. Dia bergerak ke arah Ari untuk menguras darahnya. Tapi Yoko menendang wajahnya. Membuatnya sangat marah. Dia berbalik untuk menyerangnya dengan penuh amarah. Namun hal ini adalah batas kesabaran bagi Schneider. Marah karena Yoko menjadi sasaran. Schneider akhirnya berhasil bebas dari penjaranya untuk menghadapi Count itu. Dia menyatakan bahwa Count itu akan membayarnya karena telah menyentuh Yokonya dan menyerang dengan kombinasi sihir petir dan es. Namun, bahkan setelah serangan sihir itu, Count itu tampak tidak terluka. Percaya dirinya benar-benar lebih kuat dari Schneider. Count itu menyerang sambil menembakkan sinar dari matanya. Ketiga gadis itu menyaksikan dengan ngeri saat sinar itu tampaknya mengenai sasarannya. Hanya menyisakan lengan Schneider. Ari, yang bertekad untuk melindungi Kai, berdiri untuk melawan. Tetapi Count itu hanya menertawakannya. Mengklaim bahwa harapannya sudah sirna. Tapi saat dia tertawa, suara Schneider ikut terdengar. Dia mengungkapkan bahwa yang terkena sinar itu bukanlah dirinya, melainkan salah satu bawahan Count itu sendiri. Count itu menyadari kesalahannya. Mencoba berbalik dan menembak lagi untuk menghindari serangan. Tapi bawahannya terjebak di tengah-tengah serangan itu. Schneider, yang berdiri melindungi di depan Yoko, menyerap serangan Count itu dan menembakkannya kembali. Count itu, yang percaya telah menghindari serangan itu, tiba-tiba menyadari bahwa matahari telah terbit. Sinar matahari mengenainya, membakarnya hingga menjadi abu. Meskipun memiliki kekuatan besar, dia masih rentan terhadap matahari. Lars, yang mengira Schneider telah membereskan Count itu, terkejut melihat seekor kelelawar muncul dari abu. Schneider dengan cepat menangkap kelelawar itu. Tahu bahwa jika kelelawar itu mencapai tempat sucinya, Count itu akan bangkit kembali dalam 2 hari. Dia mengambil sepotong sayap kelelawar itu untuk melakukan sebuah mantra. Mantra ini akan ditanamkan ke dalam kelelawar itu. Jika sang Count mencoba merasukinya lagi, mantra itu akan aktif membunuhnya dan mengubahnya menjadi penderita kusta yang tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Sang Count berteriak dalam kemarahan dan keputusasaan. Sementara Schneider hanya tertawa. Sisa pasukan sang Count melarikan diri. Schneider kemudian membantu Ari mengambil kembali Kai. Memerintahkannya untuk membawa Kai ke kuil untuk penyembuhan. Dia kemudian memeriksa Yoko untuk melihat apakah dia terluka. Kedua gadis itu menanyainya tentang gadis yang satunya lagi. Schneider hanya menyatakan bahwa Yoko adalah orang yang telah dia pilih sementara Ari masih dalam pertimbangan. Sementara itu, Gaara telah mengalahkan semua monster kecuali yang terakhir. Kaisu yang mengamati segalanya terkejut bahwa Schneider berhasil memanipulasi hampir semua bawahan mereka yang tersisa. Anggota dari 4 Raja Langit Abigail mencurigai bahwa Ni mungkin akan mengkhianati mereka karena ayahnya Schneider jika Ni berani dengan percaya diri mengklaim bahwa dia tidak akan mengkhianati mereka. Dia akan menggunakan sihir yang sama yang Schneider gunakan padanya. Dia menantang Abigail untuk menggunakan sihir itu padanya untuk membuktikan tekadnya. Abigail kemudian merapalkan mantra pada Ni dan memperingatkannya untuk bersikap baik atau dia akan berubah menjadi kodok. Kaisu kemudian berpikir bahwa Abigail bereaksi berlebihan, tetapi Abigail menjelaskan bahwa Ni telah tinggal bersama Schneider selama 100 tahun. Dan lebih dekat dengannya daripada siapapun. Membuat tindakan terakhirnya ini diperlukan. Kaisu tahu bahwa Schneider adalah pria yang kejam baik kepada musuh maupun bawahannya. Tetapi dia tidak membunuh Gaara atau ketiga bawahan Ni. Apa yang telah mengubah Schneider dalam 15 tahun terakhir? Abigail menyadari bahwa pasukan Schneider dan Kaisu harus berpisah untuk menghancurkan 2 segel lainnya sementara Ni menahan Schneider. Untuk membangkitkan kegelapan mereka membutuhkan jantung Schneider. Jika Ni ingin hidup, dia harus membunuh Schneider. Jika Schneider ingin menyelamatkan Ni, dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Apapun hasilnya, salah satu dari mereka harus mati. Schneider dan Yoko mengucapkan selamat tinggal pada Ari karena dia akan membawa Kai untuk mendapatkan perawatan.
Saat mereka naik ke kereta kuda, Ari tahu bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang Schneider tetapi berharap dia akan mengingatnya. Yoko kemudian memperingatkan Schneider agar tidak mempermainkan perasaan orang lain dan bahwa begitu dia memutuskan untuk mengejar seseorang dia harus setia. Sementara itu Gaara bertemu dengan Ni. Dia mengkonfrontasinya tentang mengapa dia mengkhianati mereka dan dia menjawab bahwa dia lebih bahagia bersama Schneider. Mereka kemudian melepaskan teknik pedang terkuat mereka. Gaara menyadari bahwa pedang Ni adalah salah satu pedang legendaris terkuat pedang Dewa Petir. Pedangnya juga merupakan pedang legendaris tetapi tidak sekuat miliknya. Gaara kemudian menahan pedangnya di mulutnya dan meluncurkan rentetan kunai. Dia lalu meluncurkan anak panah raksasa untuk memaksanya melompat dan naganya menyerang Neji, memberinya kesempatan untuk melancarkan serangan fatal. Namun, yang dia serang adalah iblis sementara Neji muncul di belakangnya untuk melakukan serangan balik. Jembatan itu terbelah dua setelah serangan mereka dan semua orang mengira Gaara telah terkena serangan. Namun, dia tiba-tiba muncul kembali. Dia telah menggunakan teknik klon bayangan dan Gaara yang asli tidak terluka. Dia kembali ke jembatan dan mulai melepaskan zirahnya untuk mengurangi beban. Karena itu tidak berguna melawan pedang Dewa Petir. Dia kemudian melepaskan teknik jarak jauhnya yang pernah dia gunakan saat melawan Schneider. Tapi dengan kedua tangan, rentetan pedang terbang ke arah Neji, namun dia tahu hanya satu di antaranya yang asli. Dia mengidentifikasi serangan yang asli dan menangkisnya, tetapi serangan itu terlalu kuat dan pedangnya patah menjadi dua. Semua orang percaya bahwa Gaara telah menang karena Neji tidak berdaya tanpa pedangnya. Gaara akan mengampuni nyawa Neji karena dia penting bagi Schneider. Para pejabat di dalam terkesan dengan kekuatan Gaara. Dan tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba berpihak pada mereka. Neji sangat marah karena Gaara telah mendengarkan pihak kerajaan dan meninggalkan cita-cita mereka tentang masyarakat yang setara. Namun Gaara tidak peduli dengan cita-cita yang telah digariskan Kisu. Baginya, selama dia bahagia, dia akan mengikuti jalannya sendiri. Neji melanjutkan pertarungan, maju menyerang dengan pedangnya yang patah. Mengisinya dengan sihir petir. Gaara yang meremahkannya, maju dengan cepat dan menyadari pedangnya tidak bisa menahan serangan itu. Dia pun terkena. Dan Neji menjelaskan bahwa bilah yang dialiri petir adalah pedang Dewa Petir yang sebenarnya. Tidak ada pedang fisik yang bisa menahannya. Gaara hampir saja dihabisi ketika sebuah serangan sihir datang dan mementalkan Gaara dan Neji. Sang putri mengenali perapal mantra di seberang, itu tidak lain adalah Schneider. Jembatan itu telah runtuh sepenuhnya, secara efektif menghalangi semua kemajuan dari pihak musuh. Schneider menjelaskan bahwa mantra itu adalah mantra baru yang dia ciptakan, yang masih sulit dia kendalikan. Gaara mengutuk Schneider karena hampir melukainya dengan mantra. Jika dia ingin bereksperimen, dia seharusnya tidak mengujinya pada sekutunya. Neji sedih melihat Schneider bersama gadis lain, karena Schneider selalu ada di sisinya sementara dia menunggunya. Bahkan setelah terlahir kembali, dia masih membuatnya sakit hati. Dia bersumpah akan mengambil nyawa Schneider hari ini, namun Schneider sudah muncul di belakangnya dan mulai menguasainya dengan tindakan yang bisa dianggap tak senonoh. Sementara itu, Gaara hanya bisa jadi obat nyamuk dan menyeret dirinya. Karena luka-luka yang dideritanya. Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Setelah mendengar Schneider menyatakan cintanya, lutut Ni mulai goyah. Tetapi karena segel yang dipasang Abigail padanya, dia mendorong Schneider dan memanggil tunggangannya untuk terbang pergi. Sang putri merasa lega karena kerajaannya telah diselamatkan. Namun, Ni merasa patah hati karena dia dan Schneider telah bersama begitu lama dan memiliki ikatan yang begitu dalam. Dia bersedia memaafkan semua kesalahannya. Dan bahkan rela meninggalkan cita-citanya untuk masyarakat yang setara demi dirinya jika dia tidak dikutuk. Malam itu, Gaara memperingatkan Schneider bahwa Ni sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika Schneider meremahkannya, dia bisa terbunuh. Mendengarkan percakapan mereka, Yoko bertanya-tanya tentang sifat hubungan Schneider dan Ni. Pendeta Agung melihat bahwa hari sedang hujan. Yang berarti musuh tidak akan menyerang, memberi mereka waktu untuk memperbaiki pertahanan mereka. Yoko pergi ke ruang makan untuk membagikan makanan secara pribadi dan menyemangati para prajurit. Semua orang menjadi bersemangat karena Yoko membagikan makanan, kecuali Schneider yang hanya diberi porsi kecil. Dia tidak bisa menerima ini dan mencoba makan dengan cepat untuk meminta tambah. Tetapi Yoko tetap memberinya sangat sedikit, membuatnya menjadi sangat marah. Keduanya berdebat, dengan kemarahan Yoko yang berasal dari kebiasaan Schneider menggoda wanita lain. Schneider berargumen bahwa itu bukan masalah besar dan semua pria tampan akan mati pada akhirnya.
Schneider tidak bisa memenangkan argumen itu dan mengakui kekalahan. Semua orang ketakutan pada Yoko karena dia memiliki kendali penuh atas penyihir kegelapan itu. Malam itu, sang putri dan pendeta agung pergi mengunjungi Oracle, seorang wanita dengan kemampuan untuk melihat masa depan. Pendeta agung memintanya untuk memeriksa segel pada Schneider karena dia telah bangkit 2 kali saat berada di tubuh Lucy. Dan baru-baru ini telah berubah kembali ke wujud penyihirnya tanpa ciuman Yoko. Terlihat bahwa Schneider menggunakan kekuatan tekadnya untuk mematahkan segel. Namun, seseorang sejahat Schneider yang lama tidak akan mampu meyakinkan sang dewi untuk melonggarkan segelnya. Alasan sebenarnya adalah Schneider sekarang telah berubah, menjadi seseorang yang mengerti cinta dan berhasil membujuk sang dewi untuk melonggarkan segelnya. Tiba-tiba, wanita tua itu melihat sebuah penglihatan tentang Schneider yang kehilangan hatinya dan mati. Gaara memperhatikan Yoko tanpa khawatir dan memberitahunya bahwa akan sulit bagi Schneider untuk mengalahkannya sekarang. Keduanya memiliki kekuatan yang seimbang dan jika mereka bertarung, siapapun yang kehabisan energi lebih dulu akan kalah. Sementara Schneider yang lama tidak akan peduli, Schneider yang sekarang terlalu baik hati. Namun kebaikan ini membuat Schneider lebih mudah didekati daripada sebelumnya. Yoko pergi menemui Schneider dan tidak sengaja mendengar sang putri memperingatkannya tentang kematiannya. Seperti yang telah dia lihat dalam sebuah penglihatan. Schneider terkejut karena peramal itu masih hidup dan mengabaikan semua peringatannya. Yakin bahwa seseorang setampan dirinya tidak akan pernah kalah, apalagi mati. Para pejabat tinggi mengira dia merencanakan sesuatu, tetapi sang putri memilih untuk mempercayainya karena dia telah melindungi kerajaan berkali-kali dan dia tidak ingin Schneider menumpahkan lebih banyak darah untuk tempat ini. Schneider menertawakan hal ini, mengatakan tujuannya masih dominasi dunia dan dia sedang membangun kembali pasukannya untuk dirinya sendiri. Sementara itu, sang peramal dan pendeta tinggi menemukan lonjakan sihir kebencian dalam diriku baru-baru ini. Dan sepertinya, dia telah menggunakan badai ini untuk membutakan mereka. Schneider memutuskan untuk memberi pelajaran pada sang putri tentang apa yang terjadi jika dia memasuki kamar pria di tengah malam. Dia bersedia menyerahkan dirinya padanya jika itu berarti pria itu akan tinggal. Akan tetapi, Yoko menerobos masuk dan melemparkan Laura ke arah Schneider. Tiba-tiba, dia menyadari sebuah mantra sedang dirapalkan. Dan saat dia menyelesaikan kalimatnya, istana itu hancur di bawah sihir penghancur. Gaara menyadari bahwa hanya Schneider yang bisa merapalkan mantra sekuat itu, tetapi karena Schneider juga terkena dampaknya. Ini adalah satu-satunya pelaku lain yang mungkin. Melihat Schneider bersama wanita lain membuatku semakin marah dan bertekad untuk membunuhnya. Schneider yang terkejut tidak punya waktu untuk membuat penghalang yang lebih besar. Meskipun kedua gadis itu memohon agar dia tidak bertarung, Ni mendatangi Schneider, membuatnya tidak mungkin menghindari konfrontasi itu. Meminjam 500 yen dari Yoko, Schneider pun pergi bertarung. Gaara menyadari pedang Kne telah pulih dan khawatir Schneider berada dalam masalah besar. Schneider menggunakan mantra terbang untuk menghadapi Kne. Tetapi dia menggunakan sebuah teknik untuk menguras kekuatan sihirnya, yang menyebabkannya jatuh. Strategi cerdas Kne untuk memblokir. Kekuatan terbesar Schneider, yaitu sihirnya, membuatnya jadi rentan. Dia menyerang dari atas tunggangannya. Sementara itu, Schneider mencoba bertahan dengan dinding api. Yang dengan cepat diserap, membuatnya tidak berdaya terhadap serangan-serangan Kne. Gaara, yang frustrasi karena tidak bisa membantu, hanya bisa menyaksikan iblis dari pedang api muncul untuk menolong Schneider. Iblis itu menyatakan Schneider sebagai tuannya dan bersumpah untuk melindunginya. Schneider kemudian mengambil pedangnya dan menghadapi Kne, tetapi targetnya adalah tunggangan Kne, bertujuan untuk menghentikannya terbang. Tanah di bawah kaki Schneider runtuh dan Kne mengikutinya ke bawah untuk melanjutkan pertarungan. Dia terkejut melihat Schneider menggunakan pedang api, tetapi itu bukan masalah besar karena monster petir di dalam pedangnya lebih kuat daripada iblis api. Kedua pedang itu melepaskan 2 sorot cahaya, membuat semua orang berpikir itu akan menjadi pertarungan yang seimbang. Tetapi seorang ahli pedang yang melawan penyihir dalam pertarungan pedang jelas berada di posisi yang tidak menguntungkan. Kedua pedang itu sangatlah kuat, jadi ada kemungkinan pertarungan akan berakhir hanya dalam satu serangan. Gaara tahu mereka berdua memusatkan seluruh kekuatan mereka ke dalam satu serangan ini. Mereka saling menatap sejenak. Sebelum Kne melakukan gerakan pertama, menempatkan Schneider pada posisi yang tidak menguntungkan. Pedang iblis membuat keputusan berani, mengorbankan dirinya untuk menarik jiwa pedang petir ke dalam bola petir. Mengakhiri keduanya. Dengan hilangnya pedang itu,
Ne tidak bisa berbuat apa-apa lagi pada Schneider. Tapi dia langsung menerjangnya menusuk tepat di kepalanya. Semua orang mengira dia sudah tamat tapi Schneider bangkit kembali. Karena bola energi itu sudah hilang dia sekarang bisa bertarung dengan sihir lagi. Tapi jangan lupa kalau Ni juga adalah murid dari Schneider. Jadi sihirnya tidak kalah kuatnya dia kemudian merapalkan mantra bersamaan dengan Schneider dan terbang ke atas keduanya melepaskan. Sihir petir dengan kekuatan yang setara ini lagi-lagi membuat Gaara sadar bahwa siapapun yang ragu sedikit saja atau kehabisan energi lebih dulu akan kalah. Mereka kemudian sama-sama menggunakan sihir api tingkat tinggi untuk membakar seluruh area di sekitar mereka. Gaara tahu mereka akan saling membunuh dan mencoba menghentikan mereka. Tapi mereka berdua sudah selesai merapal mantra dan saling menyerang. Di tengah-tengah penerbangan mereka, Schneider teringat akan kenangan masa lalunya dengan Ni. Dan dialah yang akhirnya terluka oleh serangan itu. Gaara menyadari bahwa Schneider terpengaruh oleh emosinya dan kehilangan fokus sejenak. Kehilangan kendali atas apinya. Ni juga marah karena Schneider membiarkan emosinya mengendalikannya di saat genting seperti ini. Jelas sekali bahwa dia sudah banyak berubah. Sang putri khawatir kalau Schneider sudah mati tapi Yoko tidak percaya. Karena dia belum membayarnya kembali, dia telah mengajari Schneider bahwa kau harus selalu membayar kembali pada siapapun yang kau pinjami uang. Lalu dari reruntuhan Schneider kembali lebih kuat dari sebelumnya. Dia menyombongkan diri bahwa dia tidak lemah dan tidak perlu khawatir, tapi kenyataannya Schneider menderita cukup banyak luka. Ni masih belum mau menyerah dan bertekad untuk mengambil nyawa Schneider. Tapi dia bangkit dan berkata bahwa dia masih mencintainya, tapi Ni tidak tertipu karena Schneider mengatakan itu pada setiap wanita yang ditemuinya. Dia kemudian memanggil sekelompok roh petir. Ini adalah pedang bermata dua karena mereka akan menyerang tuannya jika kehilangan fokus. Schneider tidak punya pilihan selain memanggil roh api untuk melawan mereka. Keduanya kembali saling mengejar dan Schneider tidak mengerti apa cita-citanya dan mengapa dia dan Kaisu begitu terobsesi dengannya. Dia bilang ingin menciptakan masyarakat yang damai yang menurut Schneider konyol. Dia berpikir bahwa perang dan konflik adalah sifat dasar manusia dan kedamaian yang diinginkannya tidak akan bertahan lama. Di masa lalu selama perang antara manusia dan peri, seseorang sepertinya seorang hibrida dari peri dan manusia. Tidak diterima oleh kedua belah pihak, perang menyebar meninggalkannya terlantar di tengah kehancuran. Tanpa ada yang mau menerimanya. Hal ini membuatnya berkeinginan menciptakan masyarakat di mana individu sepertinya bisa menemukan tempat untuk bernaung, namun Schneider mendekatinya mengingatkannya pada pertemuan pertama mereka. Dan 100 tahun berikutnya yang mereka habiskan bersama penuh dengan kebahagiaan. Dia mengakui bahwa 100 tahun itu bagaikan surga baginya. Tetapi karena kutukan di tangannya, dia terpaksa menjauhkan Schneider darinya. Abigail menikmati situasi ini. Sementara Kaisu merasakan sebaliknya. Kehilangan Ni akan membuat mereka berdua saja yang harus menghadapi Schneider. Ni masih percaya Schneider mencoba memanipulasinya, yang menyebabkan pertarungan lain terjadi. Gaara memperhatikan perilaku aneh dari roh api, yang menandakan bahwa Schneider telah mencapai batas kemampuannya. Meskipun begitu, Ni terus menyerang Schneider. Percaya bahwa dia hanyalah anak angkat baginya. Sebuah keinginan sesaat. Namun, bagi Ni, Schneider adalah penyelamatnya. Dan orang yang paling ia cintai. Dia memukul Schneider hingga terpental. Berharap dia tidak akan bangkit lagi. Tetapi Schneider tetap bertahan. Sementara kutukan itu terus menggerogoti dirinya. Roh-roh listriknya mulai bergerak di luar kendalinya, menyerang Yoko dan membuat Schneider khawatir. Meskipun begitu, Ni tetap stabil. Roh-roh itu kemudian menargetkan dirinya dan Schneider. Tetapi dia berhasil melindungi mereka dengan sebuah perisai. Dia berpura-pura tetap memegang kendali, menipu Schneider agar bisa mengambil Yoko dan menggunakannya sebagai ancaman. Schneider membuat keputusan serius dan mereka berdua mengeluarkan mantra tertinggi yang bahkan belum ia kuasai sepenuhnya. Ini adalah sihir penghancur tertinggi yang mampu meratakan area di sekitarnya. Ni menyembunyikan kutukannya agar Schneider tidak mengetahuinya. Dan saat mantra itu mulai bekerja, Gaara melihat Ni berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Yoko, yang tidak tega melihat mereka saling menghancurkan, menyuruh Gaara melakukan sesuatu. Tetapi ikut campur berarti kematian yang sudah pasti. Mereka tidak bisa mendengar suara keduanya lagi dan mantra yang sudah dilepaskan tidak bisa ditarik kembali di tengah serangan. Schneider mendengar suara Luzai.
yang mendesaknya untuk menyaksikan penderitaan wanita yang ia cintai. Dia menyadari kutukan wanita itu dan mengenali campur tangan Abigail di dalamnya. Luzai tahu bahwa Ni, yang tidak sanggup hidup dalam tubuh katak, berkeinginan untuk mati di tangannya. Saat Ni bersiap untuk menyerah, Schneider yang sangat marah pada Abigail mengalihkan mantra itu menjauh darinya. Sinar cahaya itu melesat ke arah langit. Setelah itu, dia muncul di hadapan Ni, bertekad untuk memberinya kebebasan. Dengan satu serangan langsung, dia menusuknya dan mengambil jantungnya tepat di depan matanya. Tindakan ini berhasil mengangkat kutukan tersebut. Semua orang terkejut dengan tindakan Schneider. Sang peramal mengakui bahwa ramalannya telah terpenuhi. Yoko yang kewalahan akhirnya pingsan. Sementara Ni hanya bisa meratapi kepergian Schneider. Abigail menikmati hasil ini karena ancamannya telah sirna. Bersama Kak Aisu, dia memulai proses untuk menghancurkan dua perisai yang melindungi kerajaan tetangga. Di pihak Kak Aisu, dia hanya membekukan seluruh kerajaan, membuatnya tidak mampu melawan. Di sisi lain, Abigail melepaskan pasukan mayat hidupnya untuk menyapu bersih kerajaan yang tersisa. Yoko mendekati jasad Schneider. Tidak mampu melakukan apapun, tapi meninggalkan sebuah ciuman di bibirnya sebelum pergi. Lars tiba dan memberitahu Schneider bahwa dia telah mencari penerus yang layak untuk gelar mantan ksatria naganya. Ironisnya, justru Schneider, mantan lawannya, yang dianggap sebagai kandidat paling cocok. Tiba-tiba tubuh Schneider mulai bersinar, mengubahnya kembali menjadi luce. Sementara itu, Kaisu dan Abigail hampir menyelesaikan tugas mereka untuk membangkitkan Dewa Kegelapan. Raja yang merasakan hal ini mengerti bahwa jika Dewa Kegelapan dibangkitkan, umat manusia akan menghadapi kepunahan sama seperti di dunia sebelumnya berabad-abad yang lalu. Kehancuran itulah yang menyebabkan kemunculan para monster. Memaksa umat manusia untuk bersatu dan berjuang untuk bertahan hidup. Dia memutuskan untuk memberitahu sang putri tentang segel yang mereka miliki. Goda yang telah pulih menyadari perang besar yang akan datang. Dia percaya mereka bisa mengatasi para tengkorak dan mayat hidup. Tapi jika sesuatu yang lebih buruk muncul, mereka harus menghadapinya. Dia berpikir, Ni pasti hancur karena kematian Schneider, tapi dia tidak mempertimbangkan bunuh diri sebagai penebusan. Prioritasnya adalah berjuang untuk balas dendam. Abigail, yang yakin dengan kemampuan mereka membangkitkan Dewa Kegelapan, menyombongkan diri bahwa mereka telah memperoleh sebagian besar tubuhnya. Hanya otaknya yang mengendalikan pikirannya yang hilang. Gaara menyarankan Ni untuk menggunakan mantra penghancur yang telah dia gunakan dalam pertempuran sebelumnya. Namun, satu mantra membutuhkan pedang petir dan yang lainnya hanya bisa digunakan saat bulan purnama. Ni menemukan komandan musuh, makhluk dengan kekuatan setara Vampire Count yang memiliki zirah keabadian yang lebih keras dari pedang manapun. Dan perlawanan yang ekstrim terhadap sihir. Sementara itu, Abigail memulai kebangkitan Dewa Kegelapan. Tanpa memerlukan otaknya, Lars menemukan bahwa Luzai telah kembali menjadi Schneider. Tepat saat Dewa Kegelapan membuka matanya, Schneider juga terbangun. Pendeta Agung yang menatap langit malam menyadari bahwa kedua segel telah rusak dan sesuatu sedang terjadi pada Schneider. Ni merumuskan rencana untuk menyingkirkan sang komandan, membiarkan Gaara dan pasukan ninjanya menangani para mayat hidup. Setelah komandan dikalahkan, Pendeta Agung akan menggunakan teknik pembasmi mayat hidupnya untuk membereskan sisanya. Yoko tiba dan bersama-sama mereka menyaksikan jantung Schneider dipulihkan. Kebangkitan Dewa Kegelapan. Bersama dengan energi jahat di sekitarnya perlahan-lahan membangkitkan Schneider. Gaara dan Ni mendapati diri mereka tidak dapat memberikan kerusakan apapun pada sang komandan. Dan mereka terlempar. Sang komandan mengungkapkan bahwa kebangkitan Dewa Kegelapan telah memperkuat kekuatan mereka yang lahir dari kegelapan, termasuk dirinya dan Abigail. Namun, dia tetap tidak menyadari adanya orang lain yang juga telah diperkuat. Orang itu, meskipun jantungnya telah kembali, masih tidak memiliki detak jantung. Yoko melompat ke depan dan menampar wajah Schneider untuk membangunkannya. Dia mengancam akan meninggalkannya jika dia tidak bangun, membuatnya bangun ketakutan. Sang imam besar menyadari bahwa Schneider memang lebih kuat daripada 15 tahun yang lalu. Gaara dan Ni mengakui kembalinya Schneider. Tetapi sang komandan memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya.
Dia adalah ciptaan dari penyihir kegelapan Dosi yang dimunculkan melalui mantra pemanggilan. Zirah iblis yang diberikan oleh Abigail dikombinasikan dengan tubuh 100 mayat prajurit terkuat membuat sang komandan hampir tak terkalahkan. Tidak terpengaruh oleh bualannya, Gaara dan Ni menggabungkan teknik terkuat mereka untuk menyerang sang komandan, namun serangan gabungan mereka bahkan tidak meninggalkan goresan sedikit pun pada prajurit mayat hidup itu. Dosi yang sombong dan menghina mengejek Ni dan Gaara. Kemudian memerintahkan sang komandan untuk membunuh mereka. Tepat saat prajurit zombie itu akan melancarkan pukulan terakhir, Snyder tiba-tiba muncul dan memukulinya hingga tewas meskipun mengenakan zirah iblis yang kokoh. Tidak puas, Snyder juga merapalkan mantra ledakan untuk meledakkan sang komandan. Dan necromancer yang menyebalkan itu, Gaara sangat senang melihat guru dan teman-teman dekatnya masih hidup, sementara Ni tidak bisa menahan kegembiraannya dan berlari memeluk orang yang dicintainya. Setelah mengalahkan legiun zombie, Snyder dielu-elukan sebagai pahlawan oleh rakyat negeri ini. Semua orang mengira Snyder telah dibangkitkan. Tetapi Imam Besar dan Lars tahu bahwa kebangkitan Dewa Jahat telah mengaktifkan kekuatan kegelapan sehingga dia memperoleh kemampuan yang luar biasa. Malam itu Snyder menyamar sebagai Sinterklas untuk menyelinap ke kamar Yoko untuk mengembalikan 500 yen yang dia pinjam darinya. Tetapi Yoko terbangun dan menuntut bunga lebih, namun Snyder berkata dia tidak punya uang lagi. Dan akan membayarnya dengan tubuhnya, yang mengakibatkan Yoko memukul wajahnya dengan gada berduri, Abigail. Sangat marah ketika mendengar bahwa bawahannya telah dikalahkan oleh Snyder, dia segera memerintahkan prajurit lain untuk pergi ke kerajaan dan menyebabkan kekacauan. Yang dikirim kali ini adalah iblis bermata satu yang memiliki gada iblis. Sebuah senjata pemusnah dalam trio senjata iblis milik Abigail. Yang bertugas mengendalikan iblis bermata satu adalah kurcaci mabuk yang memerintahkan bawahannya untuk membuat kekacauan di kota dan membantai rakyat kerajaan. Tepat saat si kurcaci akan menyakiti seorang gadis, Snyder muncul untuk menghajarnya. Marah karena tidak dihormati, penyihir kurcaci itu memerintahkan iblis bermata satu untuk menyerang Snyder. Tetapi iblis itu dengan cepat dikalahkan oleh mantra meriam petir Snyder. Namun, luka yang ditimbulkan Snyder pada iblis bermata satu itu tiba-tiba sembuh. Tidak hanya itu, ia juga berubah menjadi wujud yang jauh lebih mengerikan. Iblis bermata satu itu kemudian menggunakan gada iblis untuk menghantam tanah dan menciptakan pilar-pilar batu yang muncul dari tanah untuk mengubur Snyder. Tetapi taktik sepele seperti itu tidak membuat seseorang yang mengaku tampan dan keren seperti Snyder harus bersusah payah. Dia dengan mudah melarikan diri dari tumpukan batu itu. Dan menggunakan sihir api untuk membakar iblis itu lagi. Tetapi iblis yang bermutasi itu menyembuhkan lukanya dan berubah menjadi wujud baru yang lebih kuat berkat sel dewa jahat yang disuntikkan ke dalam tubuhnya. Menyadari bahaya yang luar biasa, Gaara hendak ikut campur untuk membantu temannya. Tetapi Snyder menolak bantuannya. Iblis bermata satu itu menggunakan gada iblis yang terisi penuh untuk menghantam tanah menyebabkan sebagian kota hancur dalam sekejap mata. Snyder pun berhasil menghindari serangan dahsyat itu. Dia menyadari bahwa tubuh iblis bermata satu itu mulai menolak jaringan cangkokan dewa jahat. Jadi Snyder punya ide, dia memintaku dan Gaara untuk bergabung dalam pertempuran dan mengulur waktu untuknya. Mereka semua melepaskan serangan mengerikan untuk memukul mundur iblis itu dan ketika Snyder selesai, dia menciptakan api dari sihir terlarang untuk membakar iblis itu. Itu menciptakan sebuah penghalang dan Snyder menendang si kurcaci ke dalamnya agar dia menghilang selamanya. Mantra itu terlalu berbahaya untuk dicatat. Dan Snyder mengambil semua pujian, membuat Garo ingin meninjunya karena mereka berdualah yang mengulur waktu baginya. Untuk merapal mantra yang panjang itu. Snyder kemudian berdiri dan menjelaskan banyak teori tentang sihir tersebut. Yang baru saja dia gunakan kepada Yoko. Gaara tidak bisa memahami semuanya. Dan Yoko melarang Snyder menggunakan mantra berbahaya itu lagi. Kalah dalam 2 pertempuran berturut-turut membuat Abigail semakin getir dan haus akan balas dendam dari sebelumnya. Dia berencana untuk memanggil zombie terkuat miliknya. Seseorang yang memiliki sihir kuat dan tubuh yang hampir abadi. Dia saat ini dipenjara di bagian terdalam labirin bawah tanah yang tidak diketahui oleh petualang manapun. Dia dianggap sebagai raja para zombie. Kerajaan sekarang dalam keadaan kacau karena Snyder membuat orang-orang kehilangan tempat tinggal. Raja khawatir kerusuhan akan segera meletus dan perbendaharaan negara menipis. Sang putri ingin memindahkan segel itu ke tempat lain untuk menghindari penderitaan bagi rakyat. Tetapi itu tidak mungkin. Di sebelah barat kerajaan, badai raksasa tiba-tiba muncul menandakan malapetaka yang akan menimpa kerajaan. Pendeta tinggi telah kehilangan 2 senjata iblis.
dan bertanya-tanya apa yang begitu jahat dari kekuatan ini hingga disebut senjata iblis. Gaara juga merasa lebih baik. Dan berpikir bahwa dia tidak lagi memiliki pedang sihirnya jadi dia tidak sekuat sebelumnya. Tetapi dia tidak ingin terlalu bergantung pada pedang itu. Dia juga merasa bahwa Schneider telah berubah karena Yoko. Badai itu menyapu seluruh negeri menyebarkan kematian kemanapun ia pergi. Hal terakhir yang dilihat orang-orang di dalam badai itu adalah dewa kematian dengan mata merah menyala. Schneider sedang berbaring sementara Yoko membersihkan telinganya dan dia merindukan Lucai jadi dia memutuskan untuk membiarkannya menemuinya sebentar. Tapi sebelum dia bisa membuka segelnya, Gaara berlari masuk dan melaporkan sebuah insiden besar. Schneider melihat keluar jendela dan melihat badai menuju ke arah mereka dan dewa kematian sudah tiba di ambang pintu mereka. Pendeta tinggi berkata bahwa ada iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya di dunia tapi yang paling menakutkan adalah para makhluk abadi. Dengan sihir kuat dan rahasia mistis mereka jauh lebih unggul dari manusia. Dia bertanya-tanya bagaimana masyarakat manusia bisa menciptakan makhluk seperti itu. Kita kemudian mengetahui bahwa dewa kematian di luar adalah salah satu dari iblis abadi itu. Namanya adalah Lik. 50 tahun yang lalu, keempat keluarga kerajaan yang menjaga 4 segel semuanya berasal dari keluarga kerajaan ungu. Kerajaan itu dulunya memiliki iklim sedang dan tanah yang subur. Namun dalam semalam, kerajaan ungu berubah menjadi rawa di mana rumput pun tidak bisa tumbuh. Menurut catatan kuno, ada 4 orang yang menjadi Lik berkat mantra keabadian. Keempatnya memiliki dungeon mereka sendiri dan dulunya adalah pendeta dan penyihir yang kuat. Tepat 50 tahun yang lalu di dungeon itu, seorang bodoh pergi untuk menguji mantra ledakan. Gelombang kejut dari mantra itu begitu kuat sehingga membebaskan Lik dan menyebabkan seluruh kerajaan ungu menjadi hitam dalam satu malam. Kau tidak perlu menyebutkan nama orang bodoh itu. Yoko tahu siapa orangnya. Schneider, Gaara, dan aku sekarang secara proaktif keluar untuk melawan Lik. Gaara tidak mengerti. Bagaimana Abigail bisa membujuk Lik untuk bertarung padahal kekuatan Lik lebih besar. Schneider menjelaskan bahwa dia pernah menghancurkan dungeon Lik sebelumnya dan Abigail menggunakan itu sebagai umpan untuk memancing Lik membalas dendam padanya. Meskipun Schneider menggunakan sihir untuk menciptakan penghalang api di sekitar kota untuk menghentikan laju asap hitam. Lik sama sekali tidak takut pada api. Dia berjalan menembus api seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Schneider menjadi gila dan memprovokasinya, membuat Lik mengungkapkan bahwa dia tidak di sini untuk dendam sepele dari masa lalu. Selanjutnya, dewa kematian itu merapal mantra untuk memanggil ratusan roh jahat. Roh. Schneider terus memprovokasinya, menyebabkannya melepaskan serangannya dan mengeluarkan aura jahat pekat yang merusak apapun yang disentuhnya. Mengira Schneider telah dihancurkan, tapi tidak sulit bagi Schneider untuk mengatasi serangan itu. Yoko merasakan sesuatu di gudang senjata iblis sementara Ni merasa energi kedua belah pihak melemah. Gaara ingin Schneider menggunakan trik sebelumnya lagi, tapi dia masih takut pada Yoko dan tidak berani menggunakannya. Dia kemudian menggunakan tembakan artileri yang ditujukan pada Lik. Tapi dia bisa menciptakan perisai untuk meniadakan serangan sihir apapun dari Schneider karena dia pernah menjadi seorang pendeta. Mantra seperti itu bukanlah hal baru baginya. Menggunakan perisai akan mencegahnya menggunakan sihir. Tapi dia punya cara lain, cincin Saturnus. Artefak terakhir dalam set berisi 3 itu adalah pilihan terakhirnya. Dia mengucapkan mantra dan menciptakan lubang hitam untuk menyedot Schneider ke dalamnya, bertujuan untuk memindahkannya ke dimensi lain. Schneider memperingatkan yang lain untuk tidak mendekat karena takut mereka juga akan tersedot masuk. Pendeta Agung dan Lars menyadari bahwa lubang hitam itu membutuhkan kekuatan sihir yang sangat besar untuk dipertahankan. Pendeta Agung merasakan sihirnya sendiri terkuras. Dia menyadari itu adalah efek kedua dari gada iblis yang menyerap energi sihir dan mentransfernya ke cincin. Yoko dan Lars segera bergegas memeriksa gudang sementara aku yang melihat Schneider akan ditarik masuk tidak ragu untuk melompat demi menyelamatkannya. Tarikan lubang hitam yang sangat kuat dan kata-kata ejekan Lik memaksa Schneider melepaskan pegangannya untuk menyelamatkanku. Gaara tiba dan mencoba menahanku. Tetapi dia menjatuhkan pedangnya dan mengikuti Schneider ke dalam lubang hitam pada saat yang sama Yoko secara tak terduga bertemu Abigail di ruang penyimpanan. Tempat zirah iblis dan gada iblis disimpan. Setelah menyaksikan rekan-rekannya tersedot masuk, Gaara tetap bertekad untuk menghentikan Lik. Tak peduli apapun risikonya, Abigail mengungkapkan kepada Yoko bahwa ketiga artefak itu telah bergabung untuk menciptakan lubang hitam. Dan Schneider tidak diragukan lagi telah lenyap. Namun,
bahkan saat menghadapi salah satu dari 4 Raja Langit. Yoko tetap tegar dan dengan berani menghadapi Abigail. Kepercayaan dirinya bahkan tampak mengintimidasinya saat dia dengan yakin menyatakan bahwa Schneider tidak akan terbunuh semudah itu. Gaara yang masih percaya bahwa Schneider dan aku masih hidup memutuskan untuk melawan Lik dengan kekuatan pedang suci. Dia melepaskan teknik pamungkas pedang Dewa Iblis dan menyerang Dewa Kematian dengan kecepatan luar biasa bertujuan untuk menebasnya, namun teknik itu tidak berpengaruh pada makhluk abadi tersebut. Lik berteleportasi ke belakang Gaara, merapalkan mantra, dan menghantamnya hingga menabrak batu. Gaara selamat berkat zirahnya, tetapi dia tahu serangan berikutnya akan berakibat fatal. Tidak punya pilihan lain, Gaara harus menggunakan kekuatan rahasia pedang suci. Berharap pada peluang kemenangan yang tipis, pedang suci itu diwariskan dari generasi ke generasi pendekar pedang legendaris. Pedang itu memiliki kemampuan sejati untuk mengusir iblis dan kejahatan. Tetapi menggunakan kekuatan ini berarti penggunanya akan terkuras habis kekuatan hidupnya, yang akan menyebabkan kematian. Meskipun mengetahui risikonya, Gaara bertekad menggunakan teknik penghancur ini untuk menyelamatkan rekan-rekannya dari penjara abadi. Saat dia sedang mengumpulkan kekuatan, Gaara diserang lagi. Tubuhnya sudah mencapai batasnya, tetapi dia masih berhasil untuk berdiri. Dengan ketangkasan yang luar biasa, dia memanipulasi pedang suci melepaskan serangan berapi-api ke arah iblis itu. Namun, Gaara masih terdesak mundur. Gada iblis itu telah menyerap setengah kekuatannya, membuat serangannya tidak cukup untuk membunuh Lik. Selain itu, tubuhnya yang terluka parah setelah menggunakan teknik terlarang akan membuat sentuhan ringan dari Dewa Kematian sekalipun cukup untuk mengirimnya ke ajalnya. Didorong oleh tekad yang tak tergoyahkan, Gaara melancarkan serangan lain dengan kekuatan pedang iblis. Namun kali ini kekuatan serangan itu cukup untuk mengatasi keabadian Lik. Dewa Kematian pengecut itu menggunakan kekuatan cincin setan untuk beregenerasi tanpa sadar bahwa itu akan membuka penjara. Dari dalam penjara monster petir Ni muncul dan menerjang Dewa Kematian, menggigit bahunya, dan di belakangnya menyusul pedang api dan Schneider. Bersama dengan Ni. Marah karena kelancangan Lik dan karena telah melukai teman baiknya, Gaara, Schneider yang memegang pedang api maju menyerang dan mengubah Lik menjadi abu. Lik menyesali bahwa dia tidak dapat menemukan kekuatan di luar dewa jahat. Saat pertempuran berakhir, Schneider mengucapkan selamat tinggal pada Gaara, bersiap untuk mengirimnya ke tidur terakhirnya. Tidak tahan dengan ketidakpedulian Schneider, Gaara kembali dari kematian dan memarahinya. Schneider melihat bahwa pedang itu telah menguras kekuatan hidup Gaara. Tidak mengucapkan satu doa pun atau menawarkan penghiburan apapun. Lebih jauh lagi, dia menyuruh Gaara untuk menyerah pada Ni dan Gaara pun bingung. Sepertinya alih-alih menguras kekuatan hidupnya, pedang itu justru memberinya kekuatan. Ni merenungkan kekuatan yang lebih besar dari dewa jahat yang disebutkan Lik sebelumnya. Pada saat yang sama, cincin setan itu tiba-tiba terbang pergi. Cincin itu kembali secara otomatis untuk bersatu kembali dengan 2 artefak lainnya. Yoko menyadari bahwa rencananya telah gagal. Abigail yang tahu bahwa Lik telah dikalahkan berencana untuk segera kembali untuk mengklaim ketiga artefak tersebut. Dia harus meninggalkan ruang penyimpanan untuk merencanakan serangan berikutnya, tetapi para prajurit kerajaan menghentikannya. Namun dengan kekuatan zirah tentakelnya, Abigail dengan mudah membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Yoko telah menutup pintu untuk menghalanginya, tetapi dia mendobraknya untuk melarikan diri kembali karena dia merasa ada yang tidak beres ketika melihat cincin yang terbang itu. Dia bertemu dengan mantan rekannya yang sedang membuat kekacauan di sana. Dia pikir Ni ingin menyelesaikan masalah dengannya tentang kutukan itu. Tapi itu adalah kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan. Terlebih lagi, dia sepertinya telah berubah. Ni tahu bahwa cintalah yang mengubahnya. Dia dulu membenci Schneider sampai dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Tindakan itu menghilangkan semua kebenciannya dan sekarang dia hanya memiliki cinta untuknya. Jadi sekarang, selain ingin membalas dendam pada Abigail atas apa yang dilakukannya pada Schneider, dia juga ingin bertanya padanya tentang kekuatan yang disebutkan oleh Lik. Dia menolak untuk memberitahunya apapun, jadi Ni tidak ragu menggunakan kekerasan untuk membuatnya mengaku. Abigail yakin bahwa dia bisa mengalahkan Ni berkat zirah tentakelnya. Itu bukan hanya benda hidup yang ditenagai sihir, tapi juga penangkal petir yang menetralkan semua sihir petir darinya. Dia harus mengeluarkan sihir petir terkuatnya untuk melihat apakah zirah itu bisa menahannya. Kerusakan dari sihir itu luar biasa kuat, mengenai Abigail dan juga dia. Pendeta Agung yang tahu sesuatu sedang terjadi di ruang bawah tanah, khawatir tentang putrinya yang juga ada di sana. Abigail tetap tidak terluka setelah serangan petir itu dan menangkapnya dari belakang, namun dia sepertinya sudah mengantisipasi hal ini. Dia tidak hanya kuat dalam sihir petir tetapi juga dalam sihir angin.
Dia menciptakan angin puyuh tajam yang menerbangkannya. Dia percaya diri karena diberdayakan oleh iblis, tapi kita lihat saja apakah sihir wanita itu bisa berbuat sesuatu padanya. Dia masih bertahan dan tidak mau menjawab pertanyaan apapun darinya. Dia memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya dan memberinya serangan lain. Memanfaatkan situasi yang tegang, Panglima Umum berbicara kepada Raja tentang mencari cara untuk menyingkirkan Schneider dan 4 Raja Langit di bawahnya. Dia masih khawatir bahwa Schneider dan 4 Raja Langit akan diam-diam menggulingkan mereka kapan saja. Schneider yang sedang makan mie di dekatnya segera menyiramkan kuah mie ke kepala Panglima Umum untuk memberinya pelajaran karena begitu licik. Dia lalu memberitahu mereka untuk tidak terlalu sombong karena dialah yang masih menentukan nasib kerajaan ini. Raja harus merendahkan diri untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Schneider dan Gaara yang telah menyelamatkan kerajaan ini dari krisis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mengesampingkan hal itu, Schneider ingin menanyakan sesuatu kepada sang putri. Dia tahu Schneider ingin bertanya tentang rahasia segel terakhir. Raja ingin menghentikan putrinya untuk mengungkapkannya. Tapi pendeta agung menghentikannya. Sementara itu, Abigail terluka parah setelah menerima langsung angin puyuh dari wanita itu. Dia tahu bahwa Abigail telah membohongi mereka tentang masyarakat ideal itu. Saat iblis diaktifkan, ia akan menghancurkan dunia sampai tidak ada yang tersisa. Dan tidak mudah bagi orang sepertinya untuk mengendalikan iblis itu. Memanfaatkan kesempatan, dia memanggil Thunder Beast dan menyuruhnya berubah. Menjadi pedang dewa petir untuknya demi menghabisi pemuja iblis yang menyebalkan ini untuk selamanya. Sang putri kemudian mulai mengungkapkan semua rahasia tentang segel yang telah dijaga oleh keluarga kerajaan sejak zaman kuno kepada Schneider. 4 keluarga kerajaan tertua di benua itu telah dipercayakan dengan tanggung jawab untuk menahan dewa kehancuran. Dunia kuno mempercayakan mereka dengan tugas itu, sehingga melindungi segel telah membantu membentuk keluarga-keluarga kerajaan. Sang putri mengungkapkan bahwa segel terakhir bukanlah sebuah benda, melainkan tersembunyi di dalam tubuhnya. Sang putri memohon pada Schneider untuk melindungi rakyat dan dunia dari kejahatan karena hanya dialah satu-satunya yang bisa melakukannya. Schneider setuju untuk membantu bukan karena kewajiban, melainkan karena menghormati keberanian sang putri yang telah pergi jauh-jauh ke benteng ninja. Untuk menyelamatkan Yoko untuknya. Kembali ke sisi lain. Untuk menghadapi pedang dewa petir yang legendaris, Abigail bergabung dengan 3 senjata sihir untuk menjadi wujud iblis super. Sederhananya dia menjadi robot. Kekuatan Abigail sekarang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Aku menebak kalau kekuatan yang digunakan Abigail kemungkinan besar adalah sihir yang diciptakan oleh dunia terdahulu. Jadi aku menarik Abigail keluar agar lebih mudah untuk melepaskan kekuatan penuh dewa petir. Begitu target berada dalam jangkauan, aku langsung menyerang. Tapi kekuatan armor iblis itu menetralkan semua seranganku. Memanfaatkan situasi ini, Abigail akhirnya mengungkapkan niat sebenarnya kepadaku. Cerita tentang membangkitkan dewa jahat untuk menciptakan dunia yang damai hanyalah sebuah dalih. Tujuan sebenarnya adalah membantu dewa kehancuran untuk melenyapkan semua yang ada di bumi hingga tak bersisa. Schneider tiba-tiba muncul dengan golemnya dan mengendalikannya untuk meninju langsung ke wajah Abigail. Ironisnya, wajah yang terlihat di balik armor tak terkalahkan itu adalah satu-satunya titik lemahnya. Menyadari bahwa Schneider telah menjadi orang baik, Abigail bermain kotor dengan menyanderaku. Yang mengejutkan, seorang pria dengan ego sekuat Schneider justru berlutut dan memohon belas kasihan Abigail. Melihat penyihir terkuat di dunia bertingkah seperti serangga merayap sangat memuaskan Abigail. Tepat saat Abigail lengah, Schneider segera mengendalikan golem untuk meninju avatarnya. Menyelamatkan putri tercintanya. Tidak lagi terhalang oleh sandera. Schneider memasuki kondisi konsentrasi tinggi dan siap bertarung habis-habisan melawan Abigail. Karena takut pada kekuatan golem dari jarak dekat, Abigail segera menggunakan sihir untuk menembakkan petir. Menghancurkan golem dalam satu serangan. Memegang keunggulan peralatan, Abigail dengan sombong menuntut agar Schneider tunduk padanya atau dia akan mengampuni Schneider dan teman-temannya. Tapi Schneider menolak. Membuat Abigail marah. Yang tanpa ragu langsung menghancurkannya dengan robot. Tepat ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir, Schneider bangkit kembali dan bahkan mengangkat tubuh raksasa Abigail hanya dengan kekuatan ototnya. Menghadapi lawan yang kuat membangkitkan sifat buah Schneider. Dia merapalkan mantra kuno terlarang.
Menjebak Abigail di perbatasan bayangan dan membiarkannya melahap segalanya sedikit demi sedikit sampai tak ada yang tersisa. Segel di dalam tubuh sang putri tiba-tiba aktif, membebaskan dewa jahat selama beberapa detik. Yang juga memberi Abigail lebih banyak kekuatan gelap untuk melepaskan diri dari mantra itu. Schneider yang tidak menduga hal ini menjadi lengah dan kehilangan kaki kirinya. Sementara lengannya yang lain terluka parah. Pendeta Agung menyadari bahwa segel di tubuh sang putri menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Setelah kembali unggul dari Schneider, Abigail mulai menyiksanya dengan kejam. Dia menendang Schneider ke dinding dan menginjak-injaknya seperti kain lap. Setelah menyingkirkan lawannya yang paling tangguh, Abigail mengalihkan perhatiannya kepada sang putri untuk menghancurkan segel terakhir. Pendeta Agung tidak tahu bagaimana Abigail bisa tahu. Tapi dia hanya perlu menyimpulkan bahwa mereka akan menyembunyikan segel di tempat yang tidak bisa dia rasakan. Dan di mana lagi kalau bukan di dalam tubuh orang paling penting di negara ini. Dalam situasi terdesak, Schneider teringat janjinya untuk melindungi sang putri dan melompat. Dia mulai merapalkan sihir terkuat yang dia bisa, sihir penghancur yang sama yang dia gunakan untuk meledakkan Ni dan istana ke udara. Tapi sialnya, sihir terkuat Schneider tidak berpengaruh pada zirah iblis Abigail. Tepat saat dia akan menceramahi semua orang dari atas, Ni juga merapalkan sihir penghancur yang menargetkannya. Gabungan kedua sihir pamungkas itu menghasilkan energi panas yang besarnya 1,5 kali lipat dari sihir api hitam sebelumnya. Jadi kekuatannya sangat mungkin untuk meledakkan zirah iblis itu. Ledakan itu melahap semua yang ada di area terdampak, sehingga para bangsawan dan ninja salah mengira bahwa pertempuran telah berakhir. Namun, dari dalam awan debu, tawa buas Abigail terdengar, memadamkan harapan semua orang. Abigail telah memasang jimat anti-sihir yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, memungkinkannya lolos dari maut dengan selisih tipis. Melihat Schneider yang masih berjuang untuk bangkit meskipun sudah babak belur, Gaara dan Ni memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan. Yoko tidak ikut campur dan membiarkan mereka bergabung dalam pertempuran karena dia percaya Schneider tidak akan pernah kalah dari orang seperti Abigail. Abigail berniat menggunakan jurus yang sama yang menghancurkan golem sebelumnya, mengarahkannya pada Schneider. Ni ingin ikut campur tetapi Gaara menghentikannya. Khawatir dia akan menghalangi Schneider, tapi sejujurnya mereka tidak tahu bagaimana dia bisa mengalahkan Abigail sekarang. Schneider bangkit lagi, mengabaikan lengan kirinya yang patah dan terus bertarung. Dari kejauhan, Ari dan Kai kembali dan ikut bertarung untuk mendukungnya. Yoko menyemangati Schneider, mengatakan bahwa jika dia memenangkan pertempuran ini, dia akan menerima semua perkataannya, bahkan memberikan, pertama kalinya, padanya. Mendengar ini, kekuatan Schneider tiba-tiba melonjak. Dia melepaskan sihir pamungkasnya, mengubah dirinya menjadi misil yang menabrak serangan Abigail. Dia menembus serangan itu dan menargetkan titik terlemahnya, tetapi setelah mengalahkannya, tubuhnya sendiri terbelah menjadi dua. Cahaya kembali ke seluruh kerajaan, namun Schneider berada di ambang kematian. Karena keputusan nekatnya untuk memaksakan diri melampaui batas, semua orang berduka untuk Schneider sementara Yoko mengenang waktu mereka bersama. Kemudian Schneider bangun lagi. Dia tidak mati, tetapi dia menyesal telah melewatkan kesempatan untuk membuka kotak Yoko. Mendengar itu, Yoko menjadi marah dan menendang kepalanya. Gaara akhirnya mengerti bahwa Yoko adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami Schneider. Namun, kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Abigail bangun lagi dan menggunakan zirah tentakelnya untuk menculik Yoko. Dia telah kehilangan robotnya, tetapi sekarang ini lebih dari cukup untuk melawan Schneider yang tidak dalam kondisi sempurna. Gaara dan Ni terlihat baik-baik saja di permukaan. Tetapi kondisi mereka tidak jauh berbeda dari Schneider. Gaara mengalami robek ligamen di lengan kanannya dan luka dalam akibat pertarungan dengan Lik. Sementara Ni kehabisan mana setelah merapalkan sihir penghancur sebelumnya. Abigail menjadikan Yoko sebagai sandera untuk menjamin keselamatannya. Dia tahu Schneider tidak akan menyerang secara gegabah, jadi dia menembaknya. Takut semua orang akan mati karenanya, Yoko memohon pada Schneider untuk mengabaikannya dan melawan balik. Meskipun dunia ini mungkin tidak sempurna, mereka tidak bisa membiarkannya menghancurkannya. Abigail melihat bahwa Yoko cukup bijaksana. Tetapi jika ini adalah Schneider yang dulu, dia pasti sudah menyerang, namun Schneider yang penuh cinta dan kasih sayang. Sekarang berbeda. Sang pendeta tinggi juga tahu bahwa di antara takdir dunia dan nyawa putrinya. Pilihannya mudah bagi orang biasa tetapi tidak untuk Schneider. Dia tenggelam dalam pikirannya sehingga Abigail langsung menembaknya lagi.
Para bangsawan ikut menimpali mengatakan bahwa takdir dunia lebih penting daripada nyawa seorang gadis. Tetapi dihadapkan pada pilihan sulit ini, Schneider mengejutkan semua orang dengan berani menyatakan bahwa dia akan memilih Yoko daripada dunia. Abigail tertawa terbahak-bahak mengatakan bahwa Schneider telah menjadi terlalu lemah. Dan bukan lagi penyihir legendaris. Dia melancarkan pukulan pamungkas tetapi saat itu juga laba-laba dari jimatari muncul untuk menahan serangan dan membantu Schneider. Dia membekukan Nini dan Gara, dan KAI melakukan gerakan nekat untuk menyelamatkan Yoko. Abigail sangat marah karena rencananya berulang kali digagalkan. Tetapi dia masih bisa tertawa karena zirah tentakelnya memiliki sel dari dewa penghancur. Dia telah meminjam kekuatan dewa jahat untuk menciptakan pasukan mayat hidup untuk mengepung kelompok Schneider, mereka yang bisa menggunakan pedang maju ke pertempuran. Sementara Ari tetap di belakang untuk melindungi Schneider. Bersama-sama mereka bertarung dan mengalahkan banyak mayat hidup. Tetapi mereka terus-menerus diciptakan kembali melalui sel dewa jahat. Untuk membantu kelompok Schneider, prajurit kerajaan dan pasukan ninja Gaara bergabung dalam pertempuran. Strategi mengalahkan musuh dengan jumlah besar segera dipatahkan oleh Abigail saat dia memutuskan untuk menggabungkan para mayat hidup menjadi mayat hidup super raksasa. Melihat target yang mudah, dia dengan cepat menggunakan sihir petir untuk menyerang musuh. Namun kerusakannya terlalu lemah karena dia telah menghabiskan kekuatan sihirnya sebelumnya. Abigail meluncurkan rentetan peluru untuk memusnahkan hampir seluruh pasukan utama. Pada saat yang sama, anggota kunci kelompok Schneider telah mencapai batas mereka. Gaara kehilangan satu lengan, Neji terluka parah di kakinya, dan Ari menggunakan laba-laba untuk melindungi Schneider. Dalam mimpinya yang kabur, Schneider melihat Lusai yang mengusulkan agar dia menyelamatkan kerajaan. Kerajaan yang mereka berdua cintai. Namun Schneider menolak usulan itu, mengklaim bahwa dunia dan wanita selalu ada dalam genggamannya. Dan dia tidak akan membiarkan si brengsek Abigail itu mengubahnya menjadi orang bodoh. Schneider bangun kembali, membawa harapan bagi semua orang. Dia memutuskan untuk mengambil nyawa Abigail dengan cara apapun, tetapi Abigail menikmati melihatnya mencoba dengan tubuhnya yang hancur dan sihir yang terkuras. Semua orang menyarankan Schneider untuk menyerah dan menyelamatkan nyawanya sendiri. Tapi hanya Yoko yang paling memahaminya yang menyemangatinya untuk mengalahkan musuhnya. Tiba-tiba roh api berkumpul dan menciptakan tubuh sementara untuk Schneider. Dengan tubuh yang benar-benar panas ini Schneider berhasil mengancam Abigail. Dia menyadari bahwa Schneider juga diberdayakan oleh dewa jahat. KAI Su tidak mengerti arti teriakan dewa jahat tapi sepertinya teriakan itu beresonansi dengan sesuatu. Abigail sekarang mengerti mengapa Schneider rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Karena dia tahu dia akan diberdayakan oleh dewa jahat. Bagaimanapun juga dia adalah orang yang paling dekat dengan dewa jahat mantan komandan pasukan kegelapan. Dia terlalu banyak bicara jadi Schneider meninjunya. Marah karena diinterupsi Abigail memerintahkan undead raksasa untuk menyerang. Tapi sekarang Schneider bisa dengan mudah menahan mereka. Dia merapal mantra dan Abigail ingin menghancurkannya tapi iblis api mengganggunya membantu Schneider. Dia melepaskan mantra penghancur memaksa Abigail untuk menggabungkan lebih banyak undead ke dalam raksasa itu untuk menanggung beban tambahan. Namun Schneider secara bersamaan merapal mantra kedua mengubah dirinya menjadi misil dan menembus raksasa itu. Dia kemudian membakar tentakel Abigail dan meninjunya berulang kali. Namun Abigail masih punya kartu as di tangannya. Sebuah cincin yang sengaja dia biarkan terkena serangan agar bisa digunakan untuk menyedot Schneider ke dalam lubang hitam lagi. Tapi saat dia mengeluarkan cincin itu Schneider melemparkan pedang apinya. Menancapkannya ke batu dan mencegahnya menggunakan sihir. Schneider kemudian pingsan karena kelelahan membisikkan kata-kata terakhirnya kepada Yoko dan menutup matanya. Semua orang mengira dia sudah mati tapi tangannya diam-diam meraba bokong Yoko memaksanya untuk menepisnya. Kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena Abigail muncul kembali entah bagaimana mungkin salah satu dari mantra ilusi lainnya. Yang telah kita lihat sepanjang film Yoko maju untuk melindungi Schneider dan menyadari bahwa tempat itu di mana Abigail berdiri akan runtuh. Dia bergegas dan mendorong sebuah batu ke arahnya menyebabkannya menimpa Abigail. Dia menghilang dan Abigail tertusuk di langit-langit dan mati. Tubuh yang berisi sel dewa jahat mulai kehilangan kendali dan perlahan menghancurkan seluruh area. Ara bergegas untuk melindungiku dan Schneider tapi mereka semua lenyap. Jiwa Schneider terpisah dan menemukan Yoko. Mereka menghilang dan pasukan itu hanya tersisa KAI Su dan pasukannya. Tidak lama kemudian di sebuah desa samurai terpencil mereka menemukan seorang penyusup yang ternyata adalah Yoko. Membawa Lusai untuk mencari bantuan mereka.
Bagian pertama dari film berakhir di sini.